Halo teman-teman, selamat datang di course HTTP, di mana di sini kita akan bahas ya detail tentang apa itu HTTP dan berkenalan langsung dengan HTTP itu sendiri. Oke, sebelum kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri ya berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa lewat Telegram ya. Saya sering aktif di sana. Atau jangan lupa follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga ada di Telegram channel. Kalau teman-teman dari perusahaan teman-teman pengen diskusi misalnya atau butuh konsultasi, teman-teman bisa langsung email ke email pribadi saya di sini. Oke, agendanya apa sih? Jadi agendanya ini lumayan banyak ya, dan semuanya kita bahas detail tentang HTTP. Nanti kita akan berkenalan dengan HTTP itu apa, lalu teman-teman berkenalan dengan URL, dengan HTTP method, header, body, respon, cookie, dan sebenarnya masih banyak lagi materi tentang HTTP yang akan kita bahas. Oke, sepertinya nggak usah lama-lama ya intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Oke, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan HTTP itu sendiri. HTTP itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Jadi HTTP itu singkatan ya, Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP sendiri merupakan protokol untuk melakukan transmisi hypermedia dokumen. Transmisi itu artinya pengiriman dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Di mana di sini maksudnya adalah pengiriman dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, contohnya kalau kita membuka website, kita kan sering ya transfer data seperti HTML misalnya, JavaScript misalnya, CSS, image, audio ya, video dan lain-lain. Itu semuanya biasanya kalau di web itu ditransfer melalui protokol HTTP. Nah, HTTP sendiri itu awalnya didesain untuk komunikasi antara web browser ya, aplikasi web browser kita dengan yang namanya web server. Jadi, website itu semuanya berjalan di aplikasi yang namanya web server. Jadi, awalnya itu HTTP didesain untuk seperti itu. Jadi, transmisi ya data antara web server dengan web browser atau bahkan kebalikannya. Nah, namun saat ini HTTP juga sering dilakukan atau digunakan untuk kebutuhan di luar hal tersebut. Jadi karena saat ini populer sekali ya penggunaan HTTP, jadi tidak hanya untuk membuat website sebenarnya. Nanti teman-teman kalau belajar menjadi programmer itu ada juga digunakan untuk istilahnya backend, API dan yang lain-lain ya. Jadi ini sekilas tentang HTTP. Oke. Jadi saat kita menggunakan HTTP, biasanya kita akan berkenalan dengan yang namanya client server. Jadi HTTP itu mengikuti arsitektur yang namanya client dan juga server. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya itu adalah nanti client itu mengirim HTTP request. Jadi dalam HTTP itu ada yang namanya HTTP request dan juga ada yang namanya HTTP respon. Jadi nanti klien ketika ingin meminta data ke server, dia akan mengirimkan dalam bentuk HTTP request. Jadi datanya bentuknya HTTP request. Jadi isinya adalah informasi yang dikirimkan ke server. Ya istilahnya kalau kita mau meminta sesuatu, kalau misalnya kita ya sebagai manusia kita bicara sama lawan bicara kita meminta sesuatu. Nah kalau misalnya ini ya klien itu dia mengirim HTTP request. Anggap saja kalau teman-teman buka web browser itu akan mengirimkan HTTP request ke website-nya atau web servernya. Nah, selanjutnya, ketika web servernya itu menerima request dari kliennya atau dari web browsernya, maka si web server itu akan membalas dengan yang namanya HTTP respon. Jadi sebenarnya balasan antara klien dan server ya, HTTP itu. Jadi seperti ini ya konsepnya untuk HTTP. Nah, kalau dibentuk dalam diagram ya, gambar kurang lebih seperti ini. Jadi ini misalnya kliennya contohnya aplikasi web browser kita ya, entah itu Google Chrome, Firefox, Opera, dan yang lain-lain ya. Nah, nanti dia melakukan HTTP request. Jadi mengirim. Jadi saat teman-teman membuka website, sebenarnya dia melakukan pengiriman HTTP request. Lalu di sini kan diterima oleh server, di mana server itu ya web servernya. Mungkin teman-teman buka Google, berarti web server Google. Kalau teman-teman buka Facebook, ya berarti web servernya si Facebook, seperti itu. Nah, nanti web server itu atau servernya itu akan membalas request kita ya. Jadi balasannya dalam bentuk HTTP respon.
Jadi seperti ini. Jadi sederhana banget sebenarnya ya protokol si HTTP ini. Cuma ada HTTP request, lalu nanti dibalas oleh HTTP respon. Oke, nah selain itu ya, kenapa HTTP itu sekarang populer sekali? Yang pertama karena sederhana, dan sekarang itu kalau teman-teman perhatikan nanti ya di materi-materi selanjutnya, HTTP itu dia menggunakan plain language dan human readable. Jadi maksudnya itu dia itu nanti spesifikasinya atau bahasa HTTP itu sangat sekali mudah dimengerti oleh manusia ya. Jadi memang HTTP itu didesain menggunakan bahasa yang sangat mudah dimengerti ya, tidak hanya oleh mesin ya, tetapi oleh manusia. Nanti teman-teman akan berkenalan dengan contohnya seperti perintah get, perintah post, perintah put, perintah delete, dan yang lain-lain. Jadi semua perintah ini kalau sekilas dilihat ya ini seperti perintah manusia aja. Jadi kalau get, ambilkan gitu ya, post, kirimkan gitu ya, put, ubah gitu ya, delete, hapus, seperti itu. Jadi semua perintah-perintah ini ya seperti perintah bahasa manusia aja. Makanya si HTTP itu sangat populer digunakan tidak hanya untuk web ya, bahkan hal-hal lain. Contohnya kalau teman-teman buka aplikasi Android, itu kan Androidnya aplikasinya akan mengirimkan requestnya ke servernya. Misalnya buka aplikasi Facebook gitu ya di handphone gitu ya, di smartphone maksudnya. Nah dia akan mengirimkan HTTP request ke server yang ada di Facebooknya dan semuanya itu menggunakan HTTP. Nah, selain itu, HTTP itu dia dikenal dengan namanya adalah stateless. Nah, apa itu stateless ya? Jadi HTTP itu merupakan protokol yang stateless. Nah, stateless itu artinya adalah tiap HTTP request itu merupakan request yang independen ya. Jadi tidak ada hubungannya antar satu request dengan request yang lain ya. Jadi tidak ada keterkaitannya. Jadi kalau teman-teman misalnya buka website, itu kan tidak peduli ya urutan pembukaan websitenya. Contohnya teman-teman buka halaman depannya misalnya kalau Facebook, habis itu ngelihat profil teman-teman, teman yang lainnya gitu ya, nanti lihat komentar, lihat apa, itu kan nggak tentu ya. Jadi tidak ada urutan pastinya. Jadi makanya didesain dengan yang namanya stateless. Jadi tiap request yang dikirim dari web browser ke web server itu selalu independen. Tidak ada hubungannya dengan request sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman ya lihat atau buka aplikasi apapun ya, web browser, buka website apapun ya, teman-teman kan bebas gitu ya. Mau loncat dari satu halaman ke halaman yang lain itu bebas. Tidak ada harus urutannya misalnya harus halaman A dulu, halaman B dulu, halaman C, itu nggak ada. Jadi semuanya bebas. Jadi ini memang si HTTP itu didesain stateless ya. Jadi dia tidak menyimpan data apapun, informasi apapun ya dalam request-nya yang jadi dia tidak perlu mengetahui sebelumnya sudah melakukan request apa, bahkan setelahnya mau ngelakuin request apa. Itu tidak perlu. Nah, jadi hal ini dilakukan agar HTTP request-nya tidak harus dilakukan secara sekuensial. Jadi sekuensial itu berurut gitu ya. Jadi nggak harus, kalau buka website Facebook harus A, B, C, D dulu gitu buka halamannya. Nggak seperti itu. Jadi teman-teman bebas menentukan aturannya atau urutannya. Jadi ini namanya adalah stateless. Nah, kalau teman-teman misalnya, kalau gitu, kok kalau kita buka website, misalnya website Facebook atau website Google, kok kita disuruh login dulu? Nah, berarti kita harus bukan stateless dong. Karena kalau harusnya stateless, saya nggak perlu login dulu. Nah, tidak seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk login, itu ada yang namanya session. Seperti itu ya. Nah, biasanya ya ini protokolnya tetap stateless. Jadi walaupun dia harus login dulu, tapi sebenarnya dia stateless gitu ya. Jadi untuk menangani masalah seperti ini, jadi HTTP itu memiliki fitur yang namanya HTTP cookie. Jadi HTTP cookie itu digunakan untuk memaksa si browser itu ya atau si klien untuk menyimpan informasi yang dikirim oleh server. Nanti ini detailnya akan kita bahas di materi tersendiri tentang cookie. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau misalnya HTTP itu stateless gitu ya, tidak peduli dengan request sebelum dan setelahnya, kenapa kita harus login dulu misalnya. Dan kenapa bisa login dulu gitu ya. Nah itu semuanya dihandle dengan yang namanya cookie. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal ini ya. Sudah ada penanganannya sendiri di HTTP. Nanti kita bahas detailnya tentang HTTP cookie. Sekarang kita bahas tentang HTTP version. Jadi HTTP itu udah lama banget gitu ya. Jadi dia sudah lama sekali gitu ya. Nah HTTP itu selalu berkembang. Artinya apa? Artinya selalu diperbaharui. HTTP itu sebenarnya hanya spesifikasi. Jadi ya seperti aturan lah istilahnya.
Karena apa? Karena kan aplikasi klien dan servernya bisa banyak gitu ya. Contohnya kalau klien kan ada web browser, Google Chrome, Firefox, dan sebagainya gitu ya. Nah, hanya karena mereka mengikuti spesifikasi atau aturan HTTP, makanya mereka bisa membuka website istilahnya. Jadi ada aturan-aturannya. Dan HTTP sendiri sekarang sudah banyak perubahan dari pertama kali rilis ya, artinya diperkenalkan. Jadi saat ini kebanyakan kalau teman-teman buka website ya di dunia itu rata-rata menggunakan versi HTTP 1.1 atau HTTP 2. Jadi saat ini yang populer 2 ini ya. Nah, HTTP 2 itu mulai hadir sekitar tahun 2015 ya. Sebelum 2015 sudah pasti kita akan menggunakan kebanyakan ya HTTP 1.1. Dan saat ini sudah banyak diadopsi di web di seluruh dunia. Hampir 70% lebih sudah menggunakan HTTP 2. Ya mungkin kedepannya semuanya nanti bakal pindah ya ke HTTP 2. Tapi sekarang masih banyak yang menggunakan HTTP 1.1 juga. Oke, sekarang pertanyaannya, apa sih perbedaan dari HTTP versi 1.1 dengan HTTP versi 2? Jadi saat ini ya HTTP 1.1 merupakan fallback protokol. Fallback itu misalnya kalau misalnya tidak support 2, maka dia akan pindah ke 1. Nah, kalau teman-teman menggunakan browser itu nggak perlu khawatir ya, karena web browser itu bisa mengerti semua jenis protokol HTTP gitu ya, versi berapapun. Jadi kalau teman-teman buka website, ternyata websitenya masih menggunakan HTTP versi 1.1, browsernya tetap bisa buka. Ternyata dia menggunakan HTTP versi 2, browsernya juga masih tetap bisa buka, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi teman-teman nggak tahu soal detail versi pun sebenarnya nggak ada masalah ya, ini biar teman-teman tahu aja. Nah, dan di mana ya, jadi karena HTTP 1 itu merupakan fallback ya, jadi kalau tidak ada baru dia pindah ke sini. Jadi di mana web browser itu secara defaultnya pertama kali akan melakukan request menggunakan HTTP 2. Jadi dia akan coba melakukan request menggunakan versi HTTP 2 ke si web browsernya. Nah ke web servernya ya. Kalau web servernya tidak mendukung ternyata, saya belum mendukung HTTP 2 gitu ya. Maka web browsernya akan melakukan fallback. Fallback itu artinya apa? Dia akan membatalkan request HTTP 2-nya dan merubah ke request HTTP 1.1. Jadi sudah otomatis dihandle sama si web browsernya, gitu ya. Nah, secara garis besar, spesifikasi HTTP 2 ya sama dengan HTTP 1. Jadi sebenarnya kalau dilihat spesifikasinya atau aturannya sebenarnya sama aja gitu ya. Hanya ada improvement beberapa gitu ya. Jadi yang membedakan antara HTTP 2 dengan HTTP 1 itu ya, HTTP request-nya dikirim dalam bentuk teks secara otomatis menjadi binary. Jadi kalau sebelumnya di HTTP 1 itu ketika dikirim menggunakan teks, kalau HTTP 2 dia dikirim secara otomatis menggunakan binary. Binary itu kalau teman-teman bedakan kalau file teks itu misalnya ya isinya tulisan, kalau file binary itu isinya adalah bytecode, contohnya kayak gambar. Audio itu kan kalau teman-teman edit nggak bisa menggunakan teks gitu yang editnya. Nah, kenapa si HTTP 2 itu menggunakan binary? Karena lebih cepat pengiriman datanya gitu ya dibanding menggunakan teks. Nah, tapi tenang aja, itu sudah diatur semuanya sama web browsernya. Jadi kalau menggunakan HTTP 2 tidak didukung, dia akan otomatis ubah ke HTTP 1. Ups, sebentar. Nah, selain itu HTTP 2 menggunakan algoritma kompresi untuk memperkecil request-nya dan mendukung multiplexing ya. Jadi dia itu mendukung algoritma kompresi. Kompresi itu memperkecil ukurannya. Jadi kalau teman-teman misalnya upload gambar ya menggunakan HTTP 2, itu yang tadinya gambar 1 mega, si web browsernya akan mengkompres gambarnya tersebut sehingga lebih kecil. Makanya kalau menggunakan HTTP 2 bakal lebih cepat karena dia dikompres lalu dikirim ke web servernya ya. Nah, selain itu dia mendukung multiplexing ya. Artinya apa? Artinya dia bisa mengirim beberapa request dalam satu koneksi yang sama. Jadi kalau nanti dari klien dan server dia akan membuka istilahnya namanya adalah koneksi ya. Nah, koneksi itu nanti kalau misalnya HTTP 1, satu koneksi ya mengirim satu request. Nah, kalau HTTP 2, satu koneksi dia bisa mengirim beberapa request sekaligus. Makanya dia lebih cepat. Jadi sebenarnya spesifikasinya atau aturannya sebenarnya sama antara HTTP 1.1 dan 2, cuma beda cara kerjanya. Jadi kalau di HTTP 2 dia di-convert menjadi binary dari teksnya, lalu dikompres, dan selain itu bisa mengirim beberapa request ya, HTTP request dalam satu koneksi yang sama. Jadi lebih cepat ya. Nah, dari sisi pembuatan aplikasi, kalau teman-teman tertarik menjadi programmer, sebenarnya tidak ada perbedaannya ya. Teman-teman bisa membuat
maksudnya membuat aplikasinya walaupun pakai HTTP 1 atau bahkan HTTP 2 itu tidak ada perbedaan karena semuanya diatur oleh si web server yang akan kita gunakan. Nah, lantas apa bedanya dengan HTTPS? Jadi, kalau teman-teman lihat website sekarang kan menggunakan HTTPS ya kebanyakan. Nah, secara default HTTP itu tidak aman. Artinya apa? Artinya kalau ada orang yang istilahnya itu man in the middle, jadi ada orang di tengah-tengah. Contohnya kalau misalnya teman-teman pakai internet umum gitu ya. Nah, orang yang memasang internet tersebut itu bisa aja mencuri informasi yang kita kirim menggunakan HTTP. Karena defaultnya HTTP itu tidak aman. Nah, maka dari itu ada yang namanya HTTPS. HTTPS itu adalah HTTP dengan enkripsi. Ya. Jadi perbedaannya HTTP dengan HTTPS adalah pada HTTPS dia menggunakan SSL namanya atau Secure Socket Layer. Ini untuk melakukan enkripsi HTTP request dan juga HTTP respon. Jadi dari web browsernya nanti di-encrypt dulu datanya ya sama SSL, nanti dikirim ke web servernya. Setelah dapat balasan dari web servernya, itu nanti di-dekripsi HTTP responnya. Jadi otomatis kalau ada orang yang misalnya di tengah-tengah mencuri informasi itu, request kita masih tetap aman. Kenapa? Karena di-encrypt gitu ya, tidak akan bisa dilihat isinya gitu ya. Jadi HTTPS lebih aman. Jadi kalau teman-teman membuat website nanti, ya sarannya, rekomendasinya adalah menggunakan HTTPS. Jadi hasilnya itu HTTPS jauh lebih aman kalau teman-teman dibandingkan menggunakan HTTP biasa. Web yang menggunakan HTTPS akan menggunakan protokol depannya itu adalah HTTPS gitu ya. Jadi misalnya https://google.com gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Kalau misalnya dia masih HTTP saja, artinya dia belum aman, gitu ya. Jadi bisa aja kalau ada request ke website itu, bisa diambil informasinya di tengah jalan, gitu ya. Jadi disarankan kalau teman-teman membuat website, teman-teman menggunakan HTTPS. Jadi ini adalah HTTP version. Sekarang kita belajar HTTP terminologi. Jadi saat kita belajar HTTP ada banyak sekali terminologi atau istilahnya istilah ya. Jadi istilah yang ada di dalam HTTP ini atau ya teknologi atau terminologi. Dan kita perlu mengerti tentang itu. Jadi teman-teman harus tahu itu tuh apa gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman masih bingung ini istilah-istilah seperti ini maksudnya apa. Oke, kita bahas di sini terminologi yang ada di HTTP. Oke, jadi yang pertama adalah web browser. Ini mungkin teman-teman sudah mengerti ya. Jadi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengakses web, ya, website. Dan ini menggunakan protokol HTTP. Contohnya kalau teman-teman menggunakan Google Chrome, Firefox, Opera, Safari gitu ya, itu semuanya adalah web browser. Jadi itu jenis aplikasi yang namanya web browser. Nah, selain itu ada yang namanya TCP. TCP itu singkatan dari Transmission Control Protocol. Ini adalah salah satu protokol dalam jaringan komputer ya. Jadi kalau teman-teman belajar jaringan komputer atau network gitu ya, ini ada istilahnya protokol TCP dan HTTP itu menggunakan protokol TCP ya untuk komunikasi dari klien ke servernya. Teman-teman semuanya nggak perlu tahu detail ya, tapi teman-teman cukup tahu aja kalau misalnya HTTP itu menggunakan TCP protokol gitu ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan web, contohnya ngirim email, mengirim file menggunakan FTP gitu ya, itu sebenarnya dia jalan di dalam protokol TCP ya. Jadi ketika kita menggunakan jaringan internet, contohnya kemungkinan besar semua koneksi yang kita gunakan itu rata-rata mayoritas itu protokolnya menggunakan TCP. Nah selanjutnya ada yang namanya IP. Apa itu IP? IP itu singkatan dari Internet Protocol ya. Jadi IP digunakan sebagai identitas komputer di jaringan. Jadi saat teman-teman terkoneksi ke internet, contohnya atau ke jaringan, itu pasti memiliki IP, ya, Internet Protocol, gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin tahu atau ingin mengecek, gitu ya, IP teman-teman kira-kira berapa ketika terkoneksi ke jaringan internet, gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek di website ini, what is my IP address. Ini kalau teman-teman belajar jaringan komputer, contohnya what is my IP address, contohnya ya. Kita cek. Nah, di sini bahkan di Google bisa kelihatan ini adalah IP saya. Jadi ini alamat komputer saya di internet seperti ini. Biasanya sih ini tergantung ini ya jaringan internet yang teman-teman gunakan. Kadang-kadang teman-teman diberi static IP, artinya IP-nya tidak akan pernah berubah.
Atau kalau teman-teman menggunakan handphone gitu ya, biasanya IP-nya selalu berubah-ubah gitu ya. Tapi intinya setiap teman-teman terkoneksi ke internet, teman-teman akan memiliki IP, termasuk web servernya gitu ya, atau websitenya ya yang teman-teman akses, dia juga memiliki IP. Jadi IP itu anggap aja seperti alamat ya di jaringan kita. Nah, selanjutnya ada yang namanya URL. URL itu singkatan dari Uniform Resource Locator. Ini adalah merupakan alamat dari sebuah resource di web. Jadi saat teman-teman buka misalnya seperti ini ya, nah ini adalah URL. Atau ini contohnya programmerzamannow.com, ini adalah URL. Nah, jadi seperti ini. Jadi sebenarnya saat teman-teman mengakses URL gitu ya, dia itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah ke IP address-nya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Jadi ini adalah URL. Nah, selanjutnya ada yang namanya DNS. DNS singkatan dari Domain Name Server. DNS merupakan tempat yang berisi data katalog pemetaan antara nama domain di URL ya menuju IP komputernya. Jadi sebenarnya saat teman-teman buka website seperti Google, Facebook gitu ya atau programmerzamannow.com, itu sebenarnya teman-teman mengakses IP-nya. Nah, tapi kadang-kadang kan kita suka sulit ya kalau mengingat IP, apalagi kalau IP-nya bisa berubah-ubah. Nah, biasanya kita ganti menggunakan domain, nama domain di URL, contohnya programmerzamannow.com atau google.com atau facebook.com. Nah, DNS itu digunakan untuk bertanya nanti. Jadi web browser kita akan bertanya ya ke DNS-nya, kira-kira domainnya misalnya programmerzamannow.com itu ada di IP berapa gitu ya. Nah, nanti si DNS itu memberitahu, oh IP-nya sekian. Jadi anggap aja ini buat menanya alamatnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih detail, teman-teman bisa cek di sini. What is my IP DNS lookup gitu ya. Nanti di sini teman-teman kita buka misalnya what is my IP DNS lookup. Nah, contohnya ini. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen tahu, Google itu domainnya di mana ya? IP-nya di mana ya? Jadi misalnya google.com kita masukkan. Nah, kita lookup. Nah, ini adalah IP dari si google.com. Lihat, ada banyak sekali IP-nya ya. Contohnya misalnya programmerzamannow.com, kita lookup. Nah, ini IP-nya cuma ada satu. Atau misalnya facebook.com, kita lookup. Nah, ini adalah IP si Facebook gitu ya. Jadi alamat lokasi servernya si Facebook. Jadi sebenarnya saat kita buka domain itu sebenarnya ditanyakan ke DNS ya, detail IP-nya apa. Nah, dari web browser kita akan melakukan request langsung ke alamat si IP-nya. Nah, selanjutnya ada yang namanya web server. Web server ini merupakan aplikasi yang berjalan di jaringan internet yang bertugas sebagai servernya. Jadi kalau web browser itu adalah kliennya, kalau web server itu adalah servernya. Nah, web server itu berisikan informasi dan data yang biasa diakses oleh klien. Jadi kalau kita mau buka data kita di halaman web browser, misalnya Facebook gitu ya, nanti kita nanya ke web server si Facebook-nya. Nanti web servernya akan mencarikan datanya, lalu mengembalikan ke si web browser-nya gitu ya. Jadi web server itu akan menerima request dari klien, yaitu web browser ya, dan akan membalas request tersebut berupa informasi yang diminta. Kalau kita buka YouTube ya jadinya yang dikirim adalah video misalnya. Kalau kita buka Spotify ya yang dikirim sama si web server adalah audio misalnya. Kalau buka Facebook ya contohnya ada teks, gambar, dan yang lain-lain. Jadi ini namanya adalah web server. Sekarang kita bahas tentang HTTP flow. Pertanyaannya adalah bagaimana alur kerja si HTTP ini? Jadi dalam HTTP biasanya terdapat dua pihak yang terlibat ya, seperti yang dari awal sudah kita bahas, yaitu pihak klien dan juga pihak server. Di mana kliennya contohnya adalah web browser dan servernya adalah web server. Nah, klien akan mengirimkan request ya. Jadi yang mengirimkan request itu adalah klien, sedangkan server dia yang akan menerima request dan dia akan membalas dalam bentuk yang namanya respon ya. Oke. Jadi yang pertama adalah server, misalnya pihak server. Server ini merupakan sebuah komputer ya. Jadi kan nanti dia adalah web server contohnya dan dia otomatis running dalam atau berjalan di atas sebuah komputer. Jadi anggap aja ini aplikasi ya yang jalan di sebuah komputer. Nah, di mana aplikasi ini, ya aplikasi server ini berisikan semua informasi yang disimpan. Contohnya ya, kalau kita misalnya mau nonton video gitu ya di YouTube, ya otomatis komputer si YouTube-nya itu adalah menyimpan data yang videonya. Kalau Spotify contohnya ya menyimpan data musik audionya. Atau misalnya kalau Facebook ya menyimpan data komentar, status, gambar, dan yang lain-lain. Jadi
Server itu digunakan untuk menyimpan data itunya ya. Nah, komputer server biasanya menjalankan aplikasi web server ya agar bisa menerima protokol HTTP. Jadi walaupun di sana misalnya ada data videonya, gambarnya, tulisannya dan sebagainya, dia tetap running dalam web server biasanya ya. Jadi dengan kita mengakses menggunakan web server itu nanti yang akan mengelola datanya ya dan akan mengambil dan mengembalikan si datanya. Oke, kurang lebih diagramnya seperti ini. Jadi ada pihak yang namanya server, anggap aja ini komputer sebuah server ya. Nah, ini komputer servernya, di dalamnya ada aplikasi yang namanya web server, ya. Nah, di dalamnya ada datanya, ya. Bisa di dalam aplikasi lain, contohnya aplikasinya namanya database, ya. Atau misalnya di dalam file, folder, dan sebagainya, ya. Bebas. Tapi intinya dia memiliki data. Jadi, di dalam server itu ada web servernya, ya, yang akan menerima nanti HTTP request-nya, ya. Dan ada datanya. Oke. Pihak selanjutnya adalah klien. Klien merupakan komputer yang bertugas mengirim HTTP request ke komputer server. Jadi kalau misalnya tidak ada request, si server tidak akan mengirim atau membalas responnya gitu ya. Jadi harus ada request-nya. Jadi yang melakukan request itu adalah kliennya, di mana contohnya adalah web browser. Nah, untuk mengirim HTTP, ya request HTTP, biasanya klien akan menggunakan aplikasi web browser. Ini biasanya ya. Jadi memang rata-rata ya biasanya kita kan pasti bukanya menggunakan web browser ya. Nah, selain itu, klien dan server akan terkoneksi dalam jaringan yang sama agar bisa berkomunikasi. Contohnya dalam satu jaringan internet contohnya ya. Kalau dia tidak terkoneksi, maka tidak akan bisa melakukan request dan juga respon. Contohnya kalau teman-teman tidak terkoneksi ke internet, teman-teman tidak bisa buka website Google, YouTube, Facebook, dan sebagainya gitu ya. Jadi semuanya harus terkoneksi dalam satu jaringan. Nah, misal saja klien dan server ya contohnya terhubung dalam jaringan internet. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada satu tadi yang server, yang kedua adalah yang kliennya, komputer kliennya. Dan di dalamnya biasanya ada aplikasi ya untuk melakukan HTTP request namanya adalah web browser ya. Ini cuma contoh saja web browser. Sebenarnya banyak aplikasi yang bisa melakukan HTTP request. Contoh yang paling populer adalah web browser. Oke, selanjutnya ada yang namanya request. Klien akan mengirim request ya ke server itu dalam bentuk yang namanya HTTP request. HTTP request ini berisikan informasi seperti lokasi resource atau lokasi file apa yang akan kita akses. Atau kalau kita mau mengirim data, contohnya kan teman-teman bisa upload status ya. Kalau di Facebook atau upload video ya, kalau di YouTube contohnya. Itu kan artinya kita mengirim data. Nah, jadi bisa aja isinya request itu adalah data juga ya, jadi boleh juga seperti itu. Nah, HTTP request akan diterima oleh si servernya. Nah, selanjutnya server akan memproses request yang diminta oleh klien tersebut. Jadi kalau kita minta contohnya, oh saya mau lihat semua status Facebook teman saya, maka yang dikembalikan oleh si server adalah semua status Facebook teman saya. Kalau saya mau upload video gitu ya, nanti si server yang akan menerima videonya ya dan akan memproses videonya, seperti itu. Jadi kurang lebih diagramnya seperti ini. Dari web browser kita, ya contohnya aplikasi HTTP-nya, kliennya maksudnya, nanti dia akan mengirim HTTP request. Ini bisa bentuknya request seperti meminta, ya contohnya kayak tadi, minta semua status, atau minta data video, atau minta data audio, atau justru mengirim data. Contohnya saya mau upload video, upload gambar, upload teks, dan sebagainya. Ya. Jadi yang pasti itu namanya adalah HTTP request. Nanti HTTP request ini akan diterima oleh si web server atau si servernya nanti akan diproses. Contohnya kalau kita mengirim gambar, dia mungkin akan disimpan data gambarnya. Kalau dia mengirim video, dia akan disimpan data videonya dan lain-lain. Atau kalau mau meminta, contohnya kita minta buka video di YouTube contohnya, nanti si web servernya akan mengambil data dari datanya ya untuk dikembalikan ke kita atau ke klien. Dan yang terakhir namanya adalah respon ya. Jadi setelah server memproses HTTP request-nya yang dikirim atau di-request oleh si klien, server akan membalas dalam bentuk HTTP respon. HTTP respon biasanya berisikan data yang diminta oleh klien ketika kita melakukan HTTP request. Jadi kalau saya mau nonton video di YouTube, nanti si web browsernya mengirimkan request-nya ya dalam bentuk HTTP request. Nanti si web servernya yang akan membalas dalam bentuk video. Seperti itu. Jadi kurang lebih diagramnya untuk full ya flow-nya ya itu seperti ini. Jadi klien ya mengirim request menggunakan web browser contohnya.
nanti diproses sama web server. Kalau hanya menyimpan data, berarti dia simpan, habis itu balas misalnya sukses. Kalau misalnya meminta data, berarti dia kirim, habis itu ambil datanya, lalu dikembalikan ke klien. Jadi kurang lebih ya, flow untuk HTTP itu seperti ini. Ya. Jadi sederhana sebenarnya, cuma request dan juga respon, di mana ada dua pihak, yaitu klien yang mengirim request, dan server yang menerima request dan membalas si request-nya dalam bentuk HTTP respon. Sekarang kita bahas tentang Browser Network Tool. Untuk lebih mempermudah melihat apa yang dilakukan di belakang web browser, biasanya web browser itu memiliki fitur yang namanya Network Tool. Nah, contohnya di browser seperti Google Chrome atau Firefox, dia biasanya sudah memiliki Network Tool. Ya. Nah, dengan menggunakan Network Tool ini, kita bisa melihat detail dari HTTP request dan juga HTTP respon yang dilakukan oleh pihak klien dan juga server. Ya. Jadi kita bisa lihat detailnya. Jadi saat teman-teman buka halaman misalnya sebuah website, sebenarnya banyak sekali HTTP request dan juga HTTP respon yang dilakukan oleh si web browsernya. Contohnya kan kalau teman-teman buka satu halaman gitu ya, itu kan sebenarnya banyak sekali yang di request. Contohnya mungkin ada banyak gambar contohnya, atau ada banyak video. Itu sebenarnya tiap jenis, istilahnya jenis filenya, itu biasanya akan dilakukan HTTP request. Jadi banyak banget. Nah, kita nanti bisa lihat detailnya menggunakan network tool yang ada di browser yang kita gunakan. Oke, sekarang kita coba ya. Jadi tugasnya silakan teman-teman buka website www.programmerjamano.com ya. Lalu silakan lihat HTTP request dan juga HTTP respon yang dilakukan oleh website tersebut ya, atau oleh web browsernya ya, dengan menggunakan network tool. Oke, jadi di sini saya sudah buka ya programmerjamano.com. Nah, ini saya menggunakan browser Google Chrome ya. Jadi teman-teman silakan sesuaikan ya dengan browsernya. Jadi kalau teman-teman menggunakan Firefox, silakan di Firefox juga sudah ada ya network toolnya. Jadi caranya tinggal diklik kanan ya, dimanapun itu klik kanannya. Lalu di sini ada bagian inspect ya. Klik inspect. Lalu di sini ada bagian yang namanya network. Nah ini network. Network ini digunakan untuk melihat traffic ya, dari HTTP request dan juga HTTP respon dari ketika kita membuka website ini. Nah, di sini kosong ya. Kenapa? Karena kita belum meload ulang istilahnya si website programmerjamano.com. Nah, ini saya akan perbesar dulu biar kelihatan jelas. Oke, nah ini aja segini. Oke, saya perbesar ke atas. Oke, ini teman-teman silakan klik yang bagian all-nya biar semua traffic kelihatan. Lalu di sini teman-teman bisa checklist preserve log ya. Preserve log itu jadi kalau teman-teman refresh tidak hilang ininya hasil HTTP request dan responnya. Oke, saya akan coba ya load ulang, tekan refresh, kita lihat di bagian bawahnya di networknya. Ketika saya refresh, nah lihat ada banyak sekali di sini. Jadi ini yang bagian ini ya, ini adalah request yang dilakukan oleh web browser ya. Jadi di sini adalah banyak sekali nih, satu halaman. Jadi ada yang halaman depannya, contohnya HTML-nya, ada yang JavaScript-nya, ada yang CSS-nya ya. Bahkan ada yang gambarnya. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya, mana yang JavaScript contohnya, mana yang CSS, mana yang image ya. Teman-teman bisa klik sini. Ini filternya nih. Ini contohnya XHR, itu adalah Ajax ya. Kalau teman-teman nanti belajar Ajax, nanti di sini keluar. Ini yang JS, JavaScript ya. Nah, ini yang JavaScript semua keluar. Nah, ini yang CSS, CSS-nya keluar semua di sini. Ini yang IMG itu image ya. Nah, keluar semua ini gambar-gambarnya. Ini ada media ya. Ini kayak video seperti itu. Ini ada font dan yang lain-lain contohnya ya. Contohnya kita klik yang image ya, IMG image. Nah, ini gambar-gambar yang dilakukan request-nya dari si browser ini. Jadi ketika saya buka website ini kan saya banyak gambar ya di sini ya. Nah, gambar ini tidak langsung dapat si web browsernya sekali buka, sekali request langsung dapat, enggak. Jadi yang pertama itu baca dulu dokumen ini istilahnya halaman websitenya dalam bentuk HTML, nanti HTML-nya kan di dalamnya ada bagian gambarnya. Nah, ketika ada bagian gambarnya, si web browser tahu, oh saya harus request minta gambar detailnya. Nanti si web browser itu akan melakukan request lagi, HTTP request untuk meminta gambarnya. Nanti si web servernya akan mengirim gambarnya. Nah, di sini lihat detail gambarnya. Contohnya kalau saya klik ya, yang ini, contohnya gambar yang pertama. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada header. Ini adalah
header, request-nya ya. Ini request URL-nya kemana, ini request metodenya, contohnya get, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Oh, di sini ada responnya, di sini ada request-nya ya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir dulu ini apa, nanti kita bahas ya sambil jalan. Tapi intinya teman-teman dari sini, dari network tool ini, teman-teman bisa lihat detailnya. Jadi ini request-nya ada di mana, gambarnya gitu ya, bisa kelihatan. Ini preview respon gambarnya, contohnya ini. Ini yang gambarnya adalah ini, contohnya ya. Ini juga gambarnya ini ya. Ini detailnya. Atau teman-teman mau lihat yang CSS contohnya ya. Kita klik CSS-nya di sini, kita lihat preview-nya. Nah, lihat ini teks berupa CSS. Atau semuanya, contohnya yang ini HTML contohnya. Nah, ini responnya ya, bentuknya seperti ini. Nah, lihat. Jadi seperti ini ya. Silakan teman-teman biasakan nanti menggunakan network tool. Di materi-materi selanjutnya kita akan pelajari menggunakan si network tool ini. Jadi pastikan teman-teman menggunakan browser ya yang memiliki network tool-nya, biar nanti kita bisa mudah belajar tentang HTTP. Sekarang kita bahas tentang detail dari HTTP request dan juga HTTP respon. HTTP request dan juga HTTP respon itu sebenarnya kita bilang namanya adalah HTTP message, jadi pesan dari HTTP. Jadi bentuknya ada yang berupa request dan juga ada yang berupa respon ya pesannya. Nah, HTTP message ini memiliki standarisasi format. Jadi sudah ada format standarnya. Jadi teman-teman tidak bisa buat sesuka kita ya, itu nggak bisa. Karena sudah ada standar bakunya. Nah, dengan demikian, jikalau kita ingin membuat klien atau server secara sendiri ya, atau manual, ya teman-teman misalnya ingin membuat aplikasi seperti web browser sendiri, itu bisa ya. Atau teman-teman mau membuat aplikasi web server sendiri, itu juga bisa ya. Kenapa bisa? Yang penting teman-teman mengikuti standarisasi dari format HTTP message ya. Oke, sekarang kita bahas ya detailnya seperti apa sih format HTTP request dan juga HTTP respon. Pertama kita bahas tentang HTTP request dulu ya. Jadi ini adalah bentuk standar dari HTTP message untuk melakukan request ya, artinya yang dikirim dari si klien. Jadi bentuknya itu adalah teks ya, di mana teksnya kalau teman-teman perhatikan ya isinya seperti ini. Jadi di bagian paling atas ya, baris pertama ini ada yang namanya start line ya. Jadi di sini contohnya ada post, lalu di sini ada context path-nya /login contohnya, lalu di sini ada versi HTTP-nya, http/1.1 ya. Lalu di sini ada yang kita bilang namanya adalah header. Header itu nanti kita bahas ya di materi terpisah. Jadi isinya adalah key dan juga value. Jadi titik 2 itu sebelum titik 2 adalah key-nya, kata kuncinya. Lalu di sini adalah value-nya atau nilainya. Contohnya adalah host. Host itu adalah domain ya. Jadi host itu isinya domain, contohnya example.com atau programmerzamano.com atau facebook.com atau youtube.com seperti itu. Nah, kalau di sini ini adalah konteks path-nya. Jadi kalau URL itu sebenarnya gabungan dari host ini, domainnya dengan konteks path-nya. Dan ada header-header yang lainnya. Nanti kita bahas ya lebih detail. Lalu setelah diawali dengan start line, lalu diikuti dengan header-header ini. Lalu selanjutnya diikuti dengan enter kosong nih, space kosong ya, jadi satu baris kosong. Nah, untuk apa ini pemisah antara header dan juga yang paling bawah ini namanya adalah body. Body itu bisa berupa teks, contohnya seperti ini teksnya, atau bisa berupa contohnya kalau teman-teman mengupload video, ya isinya berupa video, atau kalau teman-teman mau mengupload misalnya gambar, dia dalam bentuk gambar misalnya, seperti itu. Jadi ini standar baku dari HTTP message untuk melakukan request. Untuk detailnya nanti kita bahas ya satu persatu. Nah ini sedangkan adalah format dari HTTP message untuk responnya. Jadi kalau diperhatikan ini sebenarnya hampir sama, cuma bedanya yang start line-nya. Kalau start line-nya yang ini ada kata post-nya dan sebagainya, nanti kita bahas. Ini namanya adalah method. Ini adalah URL ininya, konteks path-nya, lalu ini versi HTTP-nya. Kalau direspon, ini langsung di sini HTTP versi berapa, lalu di sini ada status code-nya ya. Jadi contohnya di sini 200. Nanti kita bahas lebih detail tentang status code. Nah, selanjutnya setelah start line-nya yang direspon, kita ikuti dengan di sini header seperti yang sama ya, seperti yang request. Jadi respon pun punya yang namanya header. Nah, selanjutnya seperti biasa di sini ada space-nya, spasi kosong ya atau enter ya. Satu baris kosong. Lalu diikuti dengan body-nya. Di bagian bawah ini adalah body-nya. Ini contohnya bodinya dalam bentuk teks ya.
Kalau teman-teman misalnya buka video, mungkin bodinya dalam bentuk video. Kalau teman-teman buka misalnya audio atau gambar, ya bodinya dalam bentuk gambar, seperti itu. Jadi ini adalah format HTTP message untuk melakukan request dan respon. Nextnya kita akan coba breakdown ya satu persatu untuk lebih detail dari HTTP message ini. Sekarang kita bahas tentang HTTP method. Dalam HTTP request, itu hal pertama yang kita perlu tentukan adalah yang namanya HTTP method. Ya. HTTP method itu mirip seperti kategori dari si request itu sendiri. Ada banyak sekali HTTP method ya yang bisa kita gunakan dan biasanya disesuaikan dengan jenis request yang akan kita buat. Ya. Jadi kita bisa tentukan ya metodenya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Jadi kalau kita perhatikan lagi dari spesifikasi dari HTTP message sebelumnya, di baris pertama itu ada yang namanya start line. Nah, di sini di kata yang paling pertama itu namanya adalah HTTP method. Ini contohnya ada post, ada banyak ya. Nah, ini contohnya adalah post. Oke, kita bahas lebih detail ya. Apa aja yang terdapat dalam HTTP method. Jadi ini artinya kalau bentuknya seperti ini, berarti ini HTTP request-nya ya, isinya adalah HTTP methodnya menggunakan si post ya. Oke. Jadi ada banyak sekali jenisnya ya dan kegunaannya pun bisa ditentukan ya untuk apa. Jadi contohnya ada yang namanya HTTP method get. Get ini ya atau istilahnya get method ini digunakan untuk melakukan request data. Jadi kalau teman-teman mau meminta data ke server ya, kita biasanya menggunakan HTTP method get ya. Jadi request menggunakan get biasanya hanya untuk menerima data, bukan untuk mengirim data. Jadi kalau teman-teman nanti buat ya request ke server contohnya menggunakan get, biasanya teman-teman tidak akan mengirim data dalam bentuk body contohnya ya. Jadi hanya untuk meminta data. Contohnya teman-teman mau minta data video, data gambar dan seterusnya ya. Lalu ada HTTP method yang namanya adalah head. Head ini digunakan sama seperti dengan get ya. Tapi tanpa membutuhkan respon body. Jadi biasanya kalau teman-teman ingin ya mengambil data ya ke server gitu ya. Contohnya teman-teman pengen ngambil data gambar gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan get. Tapi kalau teman-teman pengen bertanya misalnya apakah ada atau tidak data gambarnya ya teman-teman bisa gunakan head saja. Jadi teman-teman butuh melakukan request data tapi teman-teman tidak butuh datanya ya. Walaupun mungkin memang jarang sekali kita gunakan HTTP method jenisnya head. Rata-rata sih biasanya kita menggunakan get ya. Kenapa? Biasanya kalau kita minta ya kita pengen dapat datanya. Seperti itu ya. Nah selanjutnya yang ketiga ada yang namanya post ya. Seperti yang tadi contoh yang sebelumnya. Jadi post ini ya atau namanya adalah post method digunakan untuk mengirim data ke server. Ya. Jadi bukan meminta kalau ini mengirim. Ya contohnya teman-teman mau upload gambar, mau upload video contohnya. Nah itu kita gunakan yang namanya post ya. Jadi biasanya post ini digunakan untuk mengirim data baru ya. Jadi kalau teman-teman mau upload gambar baru atau mau menambah gambar atau mau menambah atau mengupload video baru. Nah, itu menggunakan post. Jadi saat teman-teman menggunakan post, biasanya di HTTP request-nya terdapat isi bodinya. Entah itu bodinya misalnya teman-teman mau update status ya di Facebook, artinya kan bodinya teks. Atau teman-teman mau upload gambar misalnya di Instagram ya, artinya adalah bodinya adalah gambar. Atau kalau teman-teman mau upload video di YouTube misalnya, berarti isi bodinya adalah video. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya put. Ya. Jadi HTTP method namanya put. Put ini, ya, put method digunakan untuk mengganti semua data yang terdapat di server dengan data baru yang kita kirimkan. Ya contohnya teman-teman sudah upload satu gambar, teman-teman pengen timpa gambarnya, ya, pengen ganti gambarnya. Nah itu biasanya kita menggunakan HTTP method yang namanya put. Ya. Jadi mirip kayak post, bedanya kalau post itu adalah menambah ya. Jadi menambah sesuatu atau data baru. Kalau put itu mengganti ya, jadi mereplace semuanya. Jadi data lama kita timpa dengan data baru. Jadi bukan menambah tapi menimpa ya. Selanjutnya ada yang delete. Kalau delete digunakan biasanya HTTP delete method ini ya digunakan untuk menghapus data. Jadi kalau teman-teman mau misalnya menghapus gambar atau menghapus video, itu bisa kita gunakan HTTP request ya. Metodenya namanya delete. Jadi biasanya seperti itu. Lalu ada lagi yang namanya patch. Patch ini merupakan HTTP method digunakan untuk mengubah sebagian data ya.
Jadi kalau put itu mengubah seluruh data ya. Jadi kalau misalnya post itu menambah data, semuanya baru. Kalau put itu mengganti semua data ya. Jadi teman-teman mau rubah misalnya teman-teman punya 10 data lalu ketika melakukan put maka 10 data tersebut ditimpa ya, diganti semuanya. Kalau page ya, itu teman-teman hanya mengganti sebagian. Contohnya teman-teman misalnya di web sudah punya data misalnya nama depan, nama belakang, dan nama tengah. Kalau put ya artinya teman-teman menimpa semua namanya. Jadi nama depan, nama tengah, nama belakang itu ditimpa ya, diganti dengan yang baru. Kalau page itu teman-teman mungkin hanya mengubah salah satu saja. Contohnya mengubah nama depannya saja, atau nama tengahnya saja, atau nama belakangnya saja. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya HTTP Method Options. Option ini digunakan untuk mendeskripsikan opsi komunikasi yang tersedia. Jadi biasanya teman-teman melakukan HTTP Method Option untuk bertanya ke server, kira-kira ada operasi atau opsi komunikasi apa saja yang tersedia di server tersebut. Ya, jadi nanti seperti bertanya ada operasi apa aja sih ya di website tersebut, apakah ada get, apakah ada post, apakah ada delete, dan sebagainya. Jadi biasanya kita bertanya ya, operasi apa aja, itu menggunakan HTTP Method Option. Yang terakhir ada yang namanya HTTP Method Trace ya. Trace method itu merupakan request method untuk debugging ya. Debugging itu adalah biasanya kalau teman-teman bikin sebuah website, teman-teman ingin melihat lebih detail gitu ya, artinya melakukan tracing ya. Apakah terjadi masalah atau tidak. Jadi biasanya ya seperti ini, teman-teman bisa menggunakan HTTP Method Trace. Nah, respon trace ini akan mengembalikan seluruh informasi yang dikirimkan oleh klien ya. Jadi apa yang dikirim sama klien akan dikembalikan oleh si web servernya atau si servernya gitu ya. Nah, saat membuat web sangat direkomendasikan untuk tidak mengaktifkan fitur trace. Jadi biasanya kalau teman-teman dalam proses pembuatan itu teman-teman boleh nanti mengaktifkan HTTP method yang namanya trace. Tapi nanti ketika aplikasi teman-teman dalam bentuk website sudah jadi gitu ya, itu sangat tidak disarankan ya. HTTP method trace ini ya itu diaktifkan. Kenapa? Karena bisa disalahgunakan sama orang lain. Jadi nanti informasinya bisa kelihatan gitu ya. Jadi ini biasanya untuk kebutuhan istilahnya debugging ya atau dalam proses pembuatan aplikasi. Jadi ini adalah HTTP method. Jadi teman-teman bisa nanti ketika membuat website contohnya ya bisa teman-teman gunakan jenis-jenis HTTP method yang bisa disesuaikan. Jadi kalau mau mengambil data gunakan get. Membuat data baru, gunakan post. Menghapus data, gunakan delete. Mengupdate semua data, gunakan put. Atau mengupdate sebagian data, gunakan page, dan yang lain-lain. Jadi ini tentang HTTP method. Sekarang kita bahas tentang URL. URL itu singkatan dari Uniform Resource Locator, ya. Jadi URL ini sederhananya adalah alamat dari sebuah resource yang ada di web atau website ya. Jadi URL ini wajib kita gunakan untuk menuju informasi resource yang akan kita tuju ya dalam mengakses web. Kalau teman-teman tidak tentukan URL-nya ya kita nanti bingung ya, web browser-nya pun bingung teman-teman mau membuka apa. Jadi mirip teman-teman ketika buka web browser, ketika teman-teman masukkan di alamat address bar-nya, teman-teman harus memasukkan alamatnya, misalnya www.facebook.com, www.google.com misalnya. Artinya itu adalah alamatnya, ya. Nah, tanpa URL, klien atau server tidak akan mengerti informasi apa yang ingin kita cari. Jadi teman-teman wajib ya memasukkan data URL-nya. URL itu nanti dipecah menjadi dua. Yang pertama adalah domainnya, yang kedua adalah konteks path-nya. Nah, untuk domainnya itu ada di bagian header ya. Nanti kita bahas detailnya. Nah, sedangkan di bagian konteks path-nya nanti ada di bagian start line-nya yang paling pertama. Nah, sekarang kita akan breakdown dulu ya detail dari URL itu seperti apa. Oke, jadi ini adalah anatomi dari URL. Jadi URL itu terdiri dari beberapa bagian. Beberapa bagian wajib ada ya, tapi beberapa bagian tidak wajib ada. Nah, ini contohnya ya, beberapa contoh URL. Contohnya misalnya www.programmerzamano.com. Ada www.programmerzamano.com misalnya /premium membership misalnya. Atau misalnya programmerzamano.com /tanda tanya search sama dengan Java misalnya. Seperti ini. Jadi ini adalah contoh URL ya. Nah, kita akan breakdown ya. Jadi detail dari contoh-contoh URL itu seperti apa atau istilahnya adalah anatomi detail dari si URL-nya. Oke.
Yang pertama itu ada yang namanya skema. Jadi bagian awal dari URL itu pasti ada yang namanya skema. Jadi bagian awal di URL adalah skema yang mengindikasikan protokol yang perlu digunakan oleh si klien. Jadi ada contohnya protokol HTTP atau HTTPS ya. Sebenarnya ada banyak lagi ya, contohnya FTP dan sebagainya. Cuma kalau itu berarti sudah di luar dari HTTP. Kita bahas yang HTTP saja ya. Jadi contohnya di sini ya, ada skemanya. Jadi skemanya di sini contohnya HTTP. Kalau teman-teman pakai HTTPS berarti HTTPS ya, seperti ini. Jadi ini namanya adalah skemanya. Ini biasanya wajib. Kalau teman-teman tidak mengetikkan, contohnya langsung www.google.com misalnya ya, www.google.com misalnya, itu biasanya langsung sama si browsernya otomatis ditambahkan HTTP-nya depannya ya. Nah, selanjutnya diikuti dengan //. Ini juga wajib ya, teman-teman masukkan seperti ini. Jadi ini bagian ini namanya adalah skema ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya authority ya, atau teman-teman mungkin lebih kenalnya dengan domain. Tapi kenapa tidak dibilang domain? Sebenarnya di dalam authority itu ada dua bagian. Makanya sebenarnya tidak dibilang dengan domain saja. Jadi selanjutnya ya, setelah dipisahkan dengan tanda //, diikuti dengan bagian yang namanya authority. Ini terdiri dari nama domainnya ya, dan nomor portnya. Ini dipisahkan dengan ×2. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini contohnya ya, nama domainnya adalah www.example.com gitu ya. Lalu di sini ada ×2-nya. Lalu di sini adalah nomor portnya. Nah, mungkin teman-teman ketika membuka website tidak merasa memasukkan nomor portnya ya. Itu karena kalau teman-teman tidak memasukkan nomor portnya, secara default sebenarnya dia sudah menggunakan nomor portnya adalah 80 ya. Kalau teman-teman menggunakan HTTP ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan HTTPS ya, itu default portnya adalah 443. Jadi teman-teman sebenarnya ketika menggunakan skema HTTPS, dia portnya adalah 443. Tapi kenapa teman-teman tidak perlu memasukkan ya nomor portnya? Karena sudah otomatis dimasukkan oleh si browsernya ya. Nah, nama domain ini nanti akan ditanyakan ke DNS ya, di mana dari DNS nanti kita bisa dapat detail dari alamat IP-nya. Nanti sebenarnya si web browser itu mengakses alamat IP-nya di sini ya. Nama domain nanti diganti sama alamat IP address-nya. Lalu ×2, lalu di sini nomor portnya ya. Namun kalau kita bisa langsung menggunakan IP jika memang website tersebut tidak memiliki nama domain. Jadi kalau teman-teman misalnya punya website ya, bisa membuat website tapi teman-teman tidak mau menggunakan nama domain, contohnya itu juga sebenarnya bisa. Cuma di sini harus dimasukkan nomor IP-nya ya. Cuma kenapa tidak direkomendasikan menggunakan IP saja? Karena sulit untuk diingat kalau nomor saja gitu ya. Kalau domain kan lebih mudah diingat ya. Nah, nomor port tidak wajib ya. Jadi bagian ini tidak wajib ya. Tapi artinya kalau teman-teman tidak memasukkan ya, kalau teman-teman menggunakan skema HTTP ya, itu masuknya portnya otomatis 80. Kalau teman-teman menggunakan HTTPS ya, dia masuknya adalah 443. Bisa nggak kita ubah nomor portnya? Bisa. Teman-teman tinggal masukkan saja nomor port yang berbeda ketika nanti membuat website. Itu bisa ya. Jadi ini adalah bagian authority. Oke, setelah bagian authority, selanjutnya ada bagian yang namanya path ya. Atau ada yang bilang juga ini adalah context path. Itu sebenarnya sama aja. Nah, selanjutnya ya, setelah authority ada bagian selanjutnya dan ini tidak wajib ya. Contohnya kan teman-teman kalau kita buka misalnya www.programmerzamano.com, itu kan teman-teman tidak wajib memasukkan path-nya ya di belakangnya ya. Nah, path ini biasanya berisikan informasi menuju resource yang kita tuju, lebih ke detail resource yang kita tujunya. Nah, path tersebut ya biasanya seperti kumpulan folder dan diakhiri dengan file ya, walaupun tidak wajib seperti itu, tapi biasanya seperti ini. Jadi ini contohnya misalnya ya. Jadi biasanya diikuti dengan slash ya, lalu di sini foldernya, slash kalau ada folder lagi silakan folder lagi, slash baru di sini filenya. Biasanya seperti ini ya, tapi tidak wajib seperti ini ya. Jadi ini namanya adalah path ya. Jadi path menuju resource-nya atau path menuju file yang kita inginkan. Oke. Selanjutnya ada yang namanya parameters ya. Jadi selanjutnya dalam URL juga bisa terdapat informasi parameters. Sama juga ya seperti path, ini tidak wajib ya.
Nah, parameter dipisahkan oleh karakter tanda tanya setelah authority atau path. Jadi kalau tidak ada path, teman-teman setelah authority bisa langsung menambahkan parameter. Atau setelah path, tambahkan parameter. Tapi tetap diawali dengan tanda tanya. Jadi seperti ini, tanda tanya ya. Di sini key parameternya sama dengan value parameternya ya. Ya, jadi parameter itu merupakan informasi tambahan yang berisi key sama dengan value. Artinya kita akan mengirimkan key ini, kata kunci ini, dan value-nya ini. Ya. Nah, jikalau ingin menambahkan lebih dari satu parameter, kita bisa tambahkan parameter dengan menggunakan n. Contohnya, key 1 sama dengan value 1, n, key 2 sama dengan value 2. Mau menambahkan lebih dari 2, bisa tambahkan n lagi, key 3 sama dengan value yang ketiga. Jadi seperti itu. Ini namanya adalah parameters. Ya. Oke, dan yang terakhir ada yang namanya anchor. Ya. Jadi anchor ini merupakan bagian ya yang tidak wajib juga di URL ya. Nah, anchor merupakan representasi bookmark biasanya ya dalam sebuah halaman website. Ya, jadi di satu website biasanya ada banyak bookmarknya atau anchornya. Nah, teman-teman bisa tambahkan menggunakan ya tanda seperti ini, tanda crash ya, lalu diikuti dengan anchornya di sini apa ya. Nah, misalnya jika dalam website terdapat banyak sekali bagian informasi, kita bisa menggunakan anchor sebagai bookmark ke tiap bagian informasi agar lebih mudah diakses. Oke, untuk detailnya kita akan coba lihat ya. Jadi contohnya, kalau teman-teman buka ya programmerzamano.com, ini adalah URL-nya ya. Lihat, HTTPS ya. Jadi sebenarnya ini menggunakan port .2443 sebenarnya ya. Tapi teman-teman tidak wajib ya. Jadi lihat, kalau teman-teman masukkan, dia otomatis hilang sama browsernya. Kenapa? Karena secara default memang HTTPS itu adalah 443. Jadi ini contoh yang hanya domain name-nya saja ya. Nah, selanjutnya contohnya ini yang pakai path ya. Jadi contohnya di sini blibli.com/cari/sepatu. Ini adalah path ya. Jadi kalau kita hapus ini contohnya parameternya. Nah, ini menuju ke website ya yang path-nya adalah sepatu contohnya. Nah, ketika teman-teman oke, saya pengen sepatu dan dari dikirimnya misalnya dari Jabodetabek. Nah, di sini ada checklist ya Jabodetabek, saya cek. Nah, lihat URL-nya di sini berubah. Di sini ada tanda tanya, location sama dengan Jabodetabek. Artinya apa? Artinya di sini saya menambahkan parameter di URL-nya. Jadi ada location sama dengan Jabodetabek. Kalau teman-teman tambahkan lagi parameter ini contohnya combo. Nah, lihat. Di sini ada dua parameter ya. Parameter pertama adalah location sama dengan Jabodetabek dan promo sama dengan combo. Jadi ini contoh URL yang menggunakan path dan juga parameters. Oke, ini contoh URL yang menggunakan anchor contohnya. Nah, di sini kan ada banyak bagian contohnya ya. Di sini ada tutorial, ada misalnya reference, dan ada yang tool and resource. Nah, kadang-kadang kita pengen memberikan link ke orang lain yang langsung misalnya menuju tools and resource contohnya. Nah, ini teman-teman tinggal klik contohnya ya. Lihat di atasnya di URL-nya ada anchor-nya, tools and resource ya. Nah, ini kalau saya copy paste contohnya, saya copy lalu habis itu diberikan ke teman-teman saya yang lain, lalu teman-teman buka itu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Lihat, langsung menuju tool dan resources ya. Jadi tidak menuju ke paling atas, tapi dia langsung ke paling bawah. Ke bagian bookmarknya. Contohnya kalau saya klik tutorial, lihat di sini anchor-nya menjadi tutorial. Ketika saya copy paste lagi ya, dia akan menuju langsung ke tutorial ya, enggak ke atasnya. Kalau teman-teman tidak menambahkan anchor di sini, nah dia menuju yang paling atasnya. Jadi seperti ini adalah contoh-contoh penggunaan dari URL ya. Sekarang kita bahas tentang HTTP header. HTTP header ini merupakan informasi tambahan yang biasanya dikirim di request atau juga ya dikirim melalui responnya. HTTP header biasanya digunakan agar informasi tidak harus dikirimkan menggunakan request body ya atau bahkan respon body. Jadi tidak mengubah isi dari bodinya ya. Nah, HTTP header biasanya berisi key dan value mirip seperti parameter, cuma bedanya ada di dalam header. Dan saat ini sudah banyak sekali standarisasi nama key untuk HTTP header. Nah, teman-teman bisa lihat detailnya di sini ya.
Oke, jadi kalau teman-teman lihat lagi dari HTTP message, itu kan bagian pertama ini start line ya. Kita sudah tahu ya sekarang ya. Ini contohnya post ya, HTTP method. Ini adalah path ya. Kalau ada parameter, maka di sini juga ada parameter. Tapi di sini kalau di path-nya itu tidak dimasukkan domain name-nya. Domain name-nya itu ada di header ya. Jadi ini bagian header. Jadi ada header yang namanya host. Ya, ini untuk memberitahu domainnya di mana. Jadi di sini contohnya example.com gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan HTTPS, ya bisa aja HTTPS ya, _, misalnya, / example.com, misalnya seperti itu ya. Nah, di sini versi HTTP-nya, lalu di sini contoh-contoh header yang lainnya. Ada connection, accept, user agent, dan yang lain-lain ya. Nah, kita bahas detailnya tentang HTTP header ini. Jadi ini adalah contoh-contoh HTTP header yang umum digunakan. Contohnya host ya. Host itu sudah jelas. Host itu adalah isinya adalah authority pada URL-nya, ya. Nah, sejak versi HTTP 1.1, header ini wajib dikirim ketika kita melakukan request. Jadi kalau tidak ada header host, maka si web server atau si browser bingung dia akan melakukan request ke domain yang mana. Jadi ini wajib, ya. Nah, selanjutnya ada content type. Ada header yang namanya content type. Ini adalah tipe data dari HTTP body. Jadi kalau teman-teman mau mengirim data ke server, contohnya dari web browser, contohnya teman-teman mau mengirimkan data gambar, ya seperti itu, maka teman-teman perlu memasukkan content type ya di dalam headernya dengan value dari content type ini adalah gambar, contohnya ya. Namanya adalah image, contohnya ya. Nah, kenapa butuh ngasih tahu? Karena nanti si server biar tahu, oke, kalau kita mau mengirim bentuknya adalah gambar. Kalau kita mengirim dalam bentuk video, maka kita harus kasih tahu dalam content type-nya itu adalah video, ya. Jadi biasanya dia menyesuaikan dari HTTP body-nya. Kalau HTTP body-nya adalah video, content type-nya video. Kalau HTTP body-nya adalah teks, ya content type-nya adalah teks. Lalu ada user agent contohnya yang biasa digunakan, ya. Ini informasinya biasanya user agent-nya. User agent itu apa sih? Biasanya adalah browser-nya, versi browser-nya, dan sistem operasinya biasanya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu di bagian server, ini request berasal dari sistem operasi apa dan browsernya apa, teman-teman bisa lihat dari header user agent. Ada yang accept, ya. Accept ini adalah tipe data yang diterima oleh klien. Contohnya saya mau ngirim data teks, dan saya pengen nerimanya juga dalam bentuk teks lagi misalnya. Nah, teman-teman bisa masukkan accept-nya adalah teks contohnya, ya. Lalu ada juga yang namanya authorization contohnya. Ini adalah isinya biasanya kredensial untuk autentikasi. Misalnya isinya adalah username dan juga password misalnya. Jadi sudah ada banyak standarnya. Oke, untuk lebih detail sebenarnya ini cuma sebagian kecil ya. Teman-teman bisa buka link yang sebelumnya saya lihatkan. Jadi di sini adalah ada list dari HTTP header fields ya, atau key-nya apa aja. Nah, lihat ada banyak sekali di sini. Kalau teman-teman perhatikan ya. Ini saya perbesar dulu. Jadi ada accept yang tadi saya bilang ya. Ini contohnya kalau teman-teman mau menerima responnya hanya dalam bentuk teks HTML, maka keluarnya teks/HTML contohnya ya. Ada banyak sekali, lihat kalau teman-teman perhatikan ya. Nah, yang sudah mulai wajib contohnya adalah host ya. Jadi contohnya hostnya adalah en.wikipedia.org misalnya, seperti itu ya. Dan masih banyak yang lainnya ya. Untuk detailnya teman-teman bisa baca langsung dari linknya. Tapi ingat ya, teman-teman tidak wajib menghafal semuanya, karena biasanya ini sudah diurus semuanya oleh si web browser ya. Jadi teman-teman hanya perlu tahu saja kalau ada informasi yang namanya HTTP header ya. Biasanya di sini digunakan untuk informasi tambahan di luar dari URL dan juga body. Namanya adalah HTTP header. Kalau teman-teman pengen lihat ya, dari misalnya contohnya website, kita buka Programmer Zaman Now, kita akan buka inspect contohnya ya. Kita akan masuk ke bagian network ya. Lalu teman-teman coba refresh ya. Di sini saya refresh ya. Kita akan lihat. Oke, nah kita lihat di sini ya. Oke, kita akan lihat yang bagian image-nya contohnya. Nah, contohnya kita lihat yang pertama ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Oke, sebentar. Nah, di sini ada request URL-nya ya. Di sini ada request body-nya, lihat di bawah. Request body ini adalah request header maksud saya. Request header ini adalah request yang dikirimkan oleh si web browser. Contohnya di sini ada yang namanya referrer dan ada juga yang namanya user agent ya.
Dan di sini ada yang namanya respon header. Jadi header juga kan tidak hanya dikirim dari klien ke server, tapi juga server bisa mengirim ke klien ya dalam HTTP responnya. Ini contohnya yang dikirimkan oleh si web servernya si programmer zaman now. Ada accept range-nya, ada age-nya, ada cache counter dan sebagainya. Detailnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa coba buka website-website yang teman-teman bisa akses, lalu lihat network-nya ya, network tool-nya. Teman-teman bisa lihat ya isi dari request header yang dikirim ya oleh web browser dan juga respon header yang dikirim oleh si web browser ya. Teman-teman bisa lihat detailnya. Contohnya di sini CSS contohnya kita lihat di sini. Nah, ini respon headernya ya. Dan di sini adalah request headernya. Jadi request header adalah yang dikirim dari klien ke server dan respon header itu adalah yang dikirim dari server ke klien. Jadi ini kalau teman-teman pengen lihat detail dari HTTP header. Sekarang kita bahas tentang HTTP status. HTTP status itu merupakan kode dari HTTP respon. Ya. Jadi ini cuma adanya di respon, tidak ada di request. Nah, HTTP status ini digunakan untuk mengindikasikan apakah sebuah request yang diterima oleh server itu sukses atau gagal, atau ada hal lain yang harus diketahui oleh si klien. Ya. Jadi ini semacam statusnya ya, hasil dari request yang dikirimkan oleh si klien. HTTP status ini diklasifikasikan atau dikategorikan dalam 5 grup ya. Ada yang namanya informational response. Jadi HTTP status itu bentuknya adalah angka ya. Nah, informational response ini ya angkanya dari mulai 100 sampai 199. Jadi istilahnya itu 1XX ya. Jadi 100 sampai 199. Nah, setelah itu ada yang namanya atau kategorinya adalah successful response atau respon sukses. Itu angkanya dimulai dari 200 sampai 299 ya. Ada juga yang namanya redirect ya. Redirect ini angkanya dari 300 sampai 399 ya. Lalu ada yang namanya client error. Client error ini dimulai dari 400 ya sampai 499. Dan terakhir ya ada yang namanya server error. Ini dimulai dari 500 sampai 599. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya tiap kategori ini ya, isinya apa aja, misalnya kalau 500 itu untuk apa, 501 untuk apa, 400 untuk apa, itu teman-teman bisa lihat detailnya di link ini ya. Jadi ini ada list of HTTP status codes. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, dalam HTTP message, di baris pertama dalam HTTP respon ya, itu kan ada start line-nya. Start line-nya itu dimulai dari yang pertama versi HTTP-nya, spasi, nah di sini adalah responnya. Ini adalah HTTP statusnya, HTTP status responnya. Contohnya di sini 200 ya. Oke. Kita akan bahas yang pertama adalah informational response atau dari 100 sampai 199. Jadi informational response ini mengindikasi bahwa request telah diterima dan dimengerti ya. Jadi request yang dikirim oleh si klien itu sudah diterima sama si server dan si server sudah mengerti. Nah, tapi klien diminta untuk menunggu tahapan akhir respon. Jadi ketika dibalas itu belum tentu si request-nya itu diproses sama si server, tapi cuma dibilang oke, diterima dan dimengerti. Nah, pada kenyataannya ya informational response itu sebenarnya jarang sekali kita gunakan gitu ya. Jadi saat teman-teman membuat website itu sebenarnya jarang kita menggunakan informational response ya. Oke, detailnya teman-teman bisa baca di sini ya. Jadi ini contoh-contoh yang status informational response kita buka. Contohnya di sini ada continue, ada switching protocol, ada processing, ada early hint dan yang lain-lain. Detailnya teman-teman bisa baca di sini. Selanjutnya ya, ada yang namanya successful ya, respon. Ini dari angka 200 sampai 299. Successful response ini merupakan kode yang mengindikasi bahwa request yang dikirim oleh klien itu telah diterima dan dimengerti dan juga sukses diproses oleh si server. Jadi ini nggak cuma diterima dan dimengerti, tapi beneran sudah sukses diproses ya. Jadi istilahnya itu tidak statusnya sudah jelas karena sudah sukses. Kalau yang 100 tadi informational response itu cuma diterima aja dan belum tahu apakah sukses atau tidak. Seperti itu.
Detailnya teman-teman ada apa aja ya dari 200 sampai 299 itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini contohnya kalau 200 itu artinya oke, statusnya berhasil diproses contohnya ya. Ada 201 ini created, artinya mungkin kalau teman-teman membuat data ketika kita balikan 201 dari si servernya berarti sukses sudah dibuat. 204 misalnya sukses sudah diterima dan yang lain-lain, ada banyak ya. Teman-teman bisa baca detailnya. Oke, selanjutnya ada yang redirect. Jadi yang 300 sampai 399 itu kodenya adalah redirect. Redirect status code ini mengindikasi bahwa klien harus melakukan aksi selanjutnya untuk untuk menyelesaikan request. Nah, biasanya redirect status code digunakan ketika lokasi sebuah resource berubah, sehingga server meminta klien untuk berpindah ke URL lain. Contoh yang paling simpel, teman-teman misalnya habis login dari Facebook atau dari Google, itu kan otomatis berpindah ya halamannya secara otomatis dari halaman login ke halaman misalnya halaman utama Facebook atau beranda Facebook contohnya. Nah, itu biasanya digunakan respon redirect. Jadi setelah teman-teman sukses, diminta untuk melakukan redirect ke halaman yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, detailnya teman-teman bisa baca di sini contoh dari status yang redirect ya. Ini contohnya ada 300, 301, 302, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca detailnya di sini. Yang keempat, contohnya ada yang namanya kategori client error. Ini adalah dari angka 400 sampai 499. Client error status code ini merupakan indikasi bahwa request yang dikirim oleh klien itu tidak diterima oleh server, alias ditolak. Ya. Nah, kenapa ditolak? Kalau dapat responnya dalam 400 sampai 499, itu artinya dikirimnya itu dari klien dianggapnya datanya tidak valid. Artinya memang tidak diterima sama si servernya. Nah, contohnya klien mengirim body yang salah. Klien melakukan request misalnya tanpa autentikasi misalnya ya ke resource yang wajib melakukan autentikasi contohnya. Contohnya teman-teman misalnya mengupload video sebelum login ke YouTube, otomatis akan ditolak menggunakan status code 400 sampai 499. Atau contohnya teman-teman mau merubah nama tapi isi namanya kosong gitu ya, maka ditolak juga sama servernya. Biasanya tolaknya menggunakan respon code client error antara 400 sampai 499. Artinya apa? Artinya kalau responnya itu adalah 400 sampai 499, artinya ada error ya, ada yang salah yang dikirim oleh si klien. Jadi problemnya atau masalahnya adanya di klien. Untuk detailnya teman-teman bisa baca di sini ya. Ini contoh dari client error response. Ada 400 contohnya bad request. Biasanya ini digunakan untuk menolak karena requestnya mungkin tidak valid datanya. Ada authorized ya, unauthorized Ini biasanya digunakan kalau menolak ya request yang harusnya login dulu misalnya ya. Tapi ternyata usernya belum login dulu dan yang lain-lain ya. Contohnya ada payment required. Teman-teman melakukan request tapi teman-teman belum bayar misalnya ya. Nah, ini ada. Jadi detailnya bisa teman-teman baca di sini ya. Oke, yang terakhir itu ada yang namanya server error. Kalau misalnya yang client error itu errornya ada di bagian klien, artinya teman-teman mengirimkan data yang salah. Nah, kalau server error ya dari 500 sampai 599 itu biasanya terjadi masalah di server ya atau di bagian web servernya. Nah, biasanya ini terjadi ketika ada masalah di server. Seperti misalnya si servernya tidak bisa terkoneksi ke sistem basis datanya, atau ternyata ada masalah jaringan di servernya, dan yang lain-lain. Jadi istilahnya itu masalahnya bukan dari kita sebagai klien misalnya, tapi memang ada masalah misalnya di servernya Google, servernya Facebook, dan yang lain-lain. Nah, untuk detailnya, teman-teman bisa baca di sini contoh status dari server error. Contohnya 500. 500 itu ada internal server error. Artinya ada terjadi masalah di dalam si servernya. Contohnya ada yang not implemented, artinya teman-teman mencoba ya mengakses sesuatu di website ternyata belum diimplementasikan ya. Dan yang lain-lain. Contohnya ada banyak, teman-teman silakan baca detailnya ya. Nah, jadi ini yang terakhir ya. Jadi ada 5 kategori untuk ini status code. Nah, kita akan coba contohnya ya. Jadi kalau teman-teman buka Programmer Zaman Now, kita akan lihat lagi. Ini saya clear ya di sini, saya hapus. Saya pilih yang all dulu. Nah, kita akan coba buka. Kita lihat detailnya ya. Nah, lihat. Kalau teman-teman perhatikan ya,
Di sini ada bagian yang namanya status. Status ini adalah balasan dari status responnya dari si webnya programmer zaman now. Teman-teman bisa baca di sini ya, detailnya ya. Jadi ada yang 200, atas sih 200 ya. Ada yang 302 contohnya dan yang lain-lain. Nah, di sini dikasih tahu ya, kalau 302 contohnya dia redirect karena 3 ya, pokoknya 3xx itu adalah redirect. Contohnya kalau 200 berarti dia sukses, atau 204 dia tetap sukses. Jadi contohnya kalau kita lihat gambar ya, IMG, image. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan dia statusnya semuanya 200 responnya ya. Jadi kalau kita klik di sini, kita lihat ya, di sini. Nah, ini responsnya, ini kebetulan bentuknya gambar ya. Kalau kita lihat, oke kita buka yang lain. Oke, gini kayaknya tidak bisa oh ya harus ini dulu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, status code-nya itu 200 ya. Jadi dia dapatnya 200 dari si servernya. Jadi artinya sukses. Kalau teman-teman coba misalnya yang tidak ada ya, kita lihat ya. Ada nggak ya yang tidak ada contohnya? Tidak ada. Nah, ini 404 ya. Nah, kita lihat di sini. Oke, saya clear dulu deh. Ini kebanyakan sepertinya. Nah, kita lihat dari yang paling pertama. Nah, lihat. Ya. Saya mengakses URL ini ya, programmerzamannow.com/tidak/ada ya. Di sini balikannya dari server programmerzamannow.com itu keluarnya adalah 404 ya, status code-nya. Artinya apa? Artinya saya mengakses sebuah URL yang memang tidak ada. Jadi ada jenis kategorinya. Kalau misalnya tidak ada, atau artinya ada klien yang error ya, ada request yang error dari klien, maka kita balikannya adalah 4xx. Jadi kalau misalnya ada 4xx berarti kita tahu yang salah dari sisi kliennya. Karena di sini saya sudah salah ya, mengakses sesuatu yang tidak ada. Kalau dapatnya 5xx artinya ada masalah di servernya. Kalau balasannya 2xx berarti sukses, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat detailnya, teman-teman silakan buka website apapun itu ya. Nanti tinggal lihat dari bagian ininya ya, network tool-nya, lalu di sini kelihatan nih respon statusnya dari si servernya. Jadi ini adalah HTTP status. Sekarang kita bahas tentang HTTP body. HTTP body ini merupakan data yang dikirim ya dalam HTTP request. Artinya ini dikirim dari klien ke server. Atau HTTP body juga bisa dilakukan kebalikannya. Artinya bisa dimasukkan dalam HTTP respon. Artinya dikirim dari server ke klien ya. Jadi artinya bisa bolak-balik nih. Klien bisa mengirim data ke server menggunakan HTTP body atau juga sebaliknya. Server bisa memberikan body direspon menggunakan HTTP body. Jadi contohnya kalau teman-teman mau upload gambar misalnya, teman-teman akan mengirimkan gambarnya dalam HTTP body. Ketika teman-teman menerima gambar, contohnya ya, ingin melihat gambar atau bahkan mungkin melihat video di YouTube, maka teman-teman juga akan mendapatkan body berupa gambar atau video. Seperti itu. Ya. Oke, jadi detailnya HTTP body, kalau kita runut lagi dari HTTP message di awal, ya, entah itu di request atau respon, itu ada di bagian paling bawah di sini, ya, setelah spasi baris kosong di sini. Jadi setelah di sini start line-nya, entah itu di request atau respon, lalu header, lalu di sini space ya, baris kosong, lalu di sini baru datanya. Kalau tulisan teks seperti ini mungkin bisa dibaca ya, tapi kalau gambar mungkin tidak bisa dibaca ya. Nah, biasanya ketika kita mengirimkan body atau menerima body gitu ya dari server, itu biasanya ada header yang namanya content type. Jadi content type ini digunakan untuk tipe data si bodinya. Ketika kita mengirim content type-nya, contohnya di sini ada application JSON, maka di sini isinya adalah berupa JSON. Ketika kita menerima, lalu content type-nya adalah application JSON, maka di sini datanya adalah JSON juga. Kalau content type-nya berupa image, contohnya ya gambar, maka di sini isinya adalah gambar. Ya. Mungkin kalau teman-teman lihat tidak akan bisa teman-teman baca kalau gambar ya. Cuma kalau teman-teman buka menggunakan browser, nanti dia kelihatan sih detail gambarnya. Ya. Oke. Nah, jadi saat teman-teman melakukan pengiriman data body atau menerima data body gitu ya,
HTTP body itu selalu erat kaitannya dengan header yang namanya adalah content type. Jadi biasanya agar klien atau server mudah mengerti isi dari HTTP body, HTTP message-nya akan memiliki header yang namanya content type. Ini berisi dari informasi tipe data si HTTP body-nya. Contohnya ya, kalau HTTP body-nya bisa berisikan teks, contohnya misalnya HTML, JavaScript, CSS, JSON, dan yang lain-lain. Atau misalnya tipenya adalah binary, contohnya kalau binary itu adalah image, ya, gambar, video, ya, audio, dan yang lain-lain. Artinya yang tidak bisa dilihat bulat-bulat dalam bentuk teks misalnya, ya. Nah, data content type sudah memiliki standarisasi. Jadi teman-teman kalau mengirimkan gambar, ya, bukan berarti content type-nya tulisan gambar, bukan. Ada detailnya. Gambar pun kan banyak jenisnya ya, ada JPEG, ada PNG, ada GIF, dan yang lain-lain. Nah, itu semuanya detailnya ada. Content type-nya tuh namanya ada. Detailnya teman-teman bisa lihat di link ini, ya. Oke, jadi kalau teman-teman buka ya link tersebut, ini adalah common meme types ya. Jadi ini contoh-contoh content types ya. Jadi kalau teman-teman contohnya mau mengirim audio ya, kalau audionya extensionnya ACC, ini nanti content type-nya teman-teman harus kirim namanya adalah audio/ACC contohnya. Kalau teman-teman mengirimkan video, contohnya, format videonya contohnya .avi ya. Nah, ini teman-teman kirimnya menggunakan ini, video/xms video contohnya. Nah, kalau biasanya kan kalau kita sekarang di ini ya, menggunakan HP, contohnya biasanya kan kita MP4 ya, contohnya. Nah, kalau MP4 videonya, biasanya kita kirimnya, content type-nya adalah video/MP4. Kalau MP3, maka audio/MPEG contohnya ya. Jadi ini contoh standarnya, detailnya. Contohnya kalau teman-teman misalnya mau upload Microsoft Word yang doc gitu ya, tinggal cari yang doc contohnya. Kita lihat, nah di sini ada nih doc ya, dia tipenya Microsoft Word. Maka teman-teman kirim content type-nya adalah application/MS Word seperti ini. Jadi ini contoh standar dari meme type ya atau content type. Jadi detailnya bisa lihat di sini. Oke, contohnya kita akan coba ya, kita pengen lihat ya, apakah benar ya. Jadi contohnya saya buka salah satu website e-commerce, contohnya blibli.com. Nah, di sini kita akan buka shopping cart di sini misalnya ya. Nah, di sini contohnya kita akan tambahkan si jumlah ininya, kuantitinya. Nah, kita lihat. Ketika menambahkan jumlah kuantiti, otomatis ada request yang dikirim dari klien atau browser ke servernya. Nah, kita akan lihat contohnya. Di sini saya klik network ya. Nah, kita akan tambahkan contohnya 1. Nah, di sini kelihatan nih. Ada operasi update ya. Update itu berarti ada request. Nah, di sini kita lihat request URL-nya ke sini ya. /backend/retail/cart/update. Request metode-nya put ya. Artinya put itu berarti mengubah ya. Respon code-nya dari servernya blibli.com kita dapat 200, artinya sukses ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada request-nya. Nah, di sini ada request header-nya. Nah, kita cek ada content type atau tidak. Nah, di sini ada nih. Content type-nya adalah application/JSON. Artinya harusnya ada body yang dikirim dalam bentuk JSON ya. Kita cek bagian body-nya. Nah, di sini ada body-nya ya. Request payload-nya atau istilahnya body-nya. Nah, body-nya di sini kalau teman-teman view source kita lihat, nah isinya ini teks JSON seperti ini ya. Artinya apa? Artinya kita bisa lihat body-nya seperti ini ya. Nah, teman-teman coba aja kalau teman-teman buka misalnya Facebook, buka misalnya YouTube dan sebagainya, teman-teman coba lakukan operasi apapun ya yang mengirim data ke sana ya. Biasanya ketika teman-teman contohnya mengupload gambar dan sebagainya, itu biasanya ada content type-nya. Atau contohnya kita buka misalnya programmerzamano.com, ini kita cek dulu ya. Oke, kita buka inspect element dulu. Oke, saya lupa tadi buka dulu inspect element. Ini kita coba ulang. Oke, kita lihat yang image ya. Nah, image. Nah, ini di sini ada type-nya. Type-nya ini adalah PNG. Kita klik salah satunya, gambarnya. Di sini harusnya ada respon header-nya. Respon header di sini ada content type.
Content type ini artinya apa? Artinya ini adalah tipe data balikan dari responnya, karena di sini ada di respon header. Jadi content type-nya berupa image/png, jadi gambarnya berupa PNG. Lalu kebetulan di sini bodinya teman-teman bisa lihat di bagian preview ya. Nah ini contohnya. Jadi teman-teman tidak dalam bentuk teks ya, kalau PNG si browsernya udah tahu kalau ini adalah gambar. Maka bodinya dirender dalam bentuk gambar. Jadi seperti ini. Jadi ini kalau teman-teman pengen lihat detail dari body, entah itu yang dikirim ke server atau yang diterima dari server. Sekarang kita bahas tentang redirect. Seperti yang sudah dijelaskan ya pada materi HTTP status, untuk memaksa sebuah klien ya atau si bagian kliennya melakukan redirect ke halaman yang lainnya, kita bisa menggunakan HTTP redirect status code, yaitu dari 300 sampai 399. Nah, lantas pertanyaannya, dari mana si klien itu tahu harus melakukan redirect ke URL yang mana? Ya. Nah, oleh karena itu, biasanya respon HTTP status redirect ini selalu dibarengi dengan informasi URL redirect-nya harus kemana. Nah, informasi ini kita sisipkan ya di yang namanya header ya di respon HTTP responnya. Itu nama headernya adalah location. Jadi ini detailnya ya. Contohnya, kalau teman-teman memaksa dari servernya ingin redirect ke path yang lainnya di domain yang sama, itu teman-teman contohnya ketika melakukan respon ya, HTTP respon, itu teman-teman balikan HTTP responnya misalnya versi HTTP 11. Contohnya di sini kodenya 301 ya, lakukan redirect. Lalu di sini teman-teman tambahkan header location.2/dashboard misalnya. Jadi misalnya setelah teman-teman lakukan login, dia langsung sukses ya loginnya, lalu di-redirect ke halaman dashboard. Nah, seperti ini. Artinya, kalau kita lakukan seperti ini saja, maka dia redirect di domain yang sama. Ya. Atau kalau teman-teman pengen melakukan redirect ke domain yang berbeda, contohnya. Nah, teman-teman juga bisa ya tambahkan langsung full domainnya. Jadi full domainnya teman-teman tambahkan di header location. Ya, contohnya di sini responnya adalah 301 statusnya, lalu teman-teman di HTTP responnya dibalikan location-nya _2 https misalnya www.example.com. Maka dari website kita secara otomatis si browser akan melakukan redirect ke halaman website www.example.com. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin mencoba ya, silakan buka website yang contohnya setelah login dan sebagainya. Itu kan biasanya melakukan redirect. Nah, teman-teman bisa lihat di network tool-nya, biasanya dia melakukan pengembaliannya respon code-nya adalah 3xx, lalu dalamnya ada location. Jadi lokasi selanjutnya harus di-redirect ke halaman mana. Jadi ini tentang redirect ya. Jadi sebenarnya redirect itu kombinasi dari respon code 3xx dan juga header location. Sekarang kita bahas tentang HTTP cookie. HTTP itu kan dari awal sudah saya jelaskan dia didesain stateless. Artinya tiap request itu dilakukan ya, tidak tahu request sebelumnya atau bahkan tidak tahu request selanjutnya itu harus melakukan request apa. Lantas pertanyaannya, kalau misalnya server itu gimana dia bisa tahu kalau misalnya klien itu sudah melakukan login atau belum contohnya. Karena kan dia tidak tahu ya sebelumnya requestnya melakukan apa dan setelahnya dia melakukan apa. Nah, untuk melakukan seperti ini, kita biasanya akan menggunakan fitur yang namanya HTTP cookie. Ya. Apa itu HTTP cookie? Jadi HTTP cookie ini merupakan informasi yang diberikan oleh server dan klien secara otomatis akan menyimpan data tersebut. Ya. Dan contohnya di web browser. Ya. Jadi saat teman-teman nanti dari HTTP server ya, memberikan data yang berupa cookie, itu nanti akan diterima oleh si web browser dan disimpan di dalam web browsernya. Nah, ketika web browser melakukan request selanjutnya, ya setelah menerima data cookie tersebut, maka web browser akan menyisipkan cookie tersebut yang sudah diterima ke request selanjutnya dari request sebelumnya. Jadi request-request selanjutnya, cookie tersebut akan selalu dikirimkan ulang. Nah, dari cookie tersebut, server bisa mengetahui apakah request tersebut merupakan request klien yang sudah login atau belum. Kenapa? Karena cookie tersebut berasal dari server. Ya. Jadi kita bisa cek kalau request tersebut belum memiliki cookie authentication misalnya, berarti dia belum login. Tapi kalau requestnya sudah mengirimkan data cookie, berarti dia sudah login. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih
Diagramnya seperti ini. Jadi kalau di sini ada kliennya, di sini ada web browsernya, dan di sini ada web servernya. Jadi request pertama misalnya melakukan login, ya. Setelah login sukses, maka si web server akan mengirimkan data suksesnya, ya, respon suksesnya, plus data cookie sessionnya. Cookie session ini berisi biasanya informasi dari kalau si klien sudah berhasil melakukan login, seperti itu, ya. Nah, karena cookie tersebut ya mengikuti standar dari HTTP cookie dan sudah pasti kalau ada HTTP cookie, web browser itu pasti akan menyimpan HTTP cookie tersebut di browsernya. Jadi akan disimpan di browsernya. Nah, selanjutnya setelah cookie-nya disimpan di browsernya, request selanjutnya, jadi dia akan selalu mengirimkan HTTP request plus data cookie-nya. Jadi cookie itu selalu akan dikirimkan ya ke web server setiap request. Artinya apa? Artinya dari si server, itu kalau mau mengecek apakah request ini usernya sudah login atau belum, hanya cukup mengecek apakah dia membawa cookie authentication-nya atau tidak. Kalau dia membawa cookie authentication-nya, artinya sudah login. Kalau tidak membawa, artinya dia belum login. Seperti itu, ya. Jadi hampir semua website itu pasti melakukan hal seperti ini. Nah, informasi cookie yang diberikan dari server itu ditempatkan pada bagian header. Nama headernya adalah set cookie, ya. Jadi teman-teman kalau mau nanti membuat aplikasi website gitu ya, teman-teman mau memberikan cookie, itu teman-teman masukkan ke dalam header, ya. Nama key headernya adalah set cookie, jadi sudah ada standarisasinya. Nah, cookie bisa lebih dari satu, ya. Kalau misalnya kita server memberikan lebih dari satu cookie, teman-teman tinggal gunakan header set cookie beberapa. Bisa 1, 2, dan seterusnya. Ya. Oke, ini contohnya. Kalau teman-teman misalnya setelah melakukan login sukses, teman-teman dari server memberikan respon, ya. Responnya berupa HTTP respon, lalu tinggal tambahkan misalnya cookie set cookie-nya, contohnya usernya adalah echo, set cookie-nya, session-nya sama dengan sekian. Jadi cookie itu seperti ini ya. Ini adalah key dari cookie-nya sama dengan ini value dari cookie-nya. Ini juga key cookie-nya sama dengan ini adalah value cookie-nya. Nah, perlu diingat ya, cookie itu bisa dirubah oleh browser. Jadi kalau teman-teman ingin merubah cookie itu bisa. Jadi pastikan teman-teman jangan kalau nanti membuat aplikasi website itu jangan terima bulat-bulat data cookie-nya. Jadi teman-teman harus istilahnya dicek dulu, divalidasi dulu di servernya, apakah cookie ini benar, ya, valid atau tidak, seperti itu. Nah, setelah si server tadi memberikan respon, isinya adalah ada set cookie-nya, artinya kan ada data cookie-nya. Nah, jadi setelah cookie dari HTTP respon diterima oleh web browser, maka akan disimpan di web browsernya, ya. Nah, selanjutnya HTTP request selanjutnya itu akan mengirimkan cookie di setiap request-nya, di mana cookie yang dikirim bisa menggunakan header dengan namanya adalah cookie. Ini semua udah otomatis ya dihandle sama browser. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi. Nah, berbeda dengan HTTP respon, kalau HTTP request, cookie-nya akan digabungkan. Jadi kalau ada lebih dari satu cookie, dia digabungkan. Disimpan dalam satu header yang namanya cookie. Ini contohnya ya, kalau teman-teman misalnya sudah menerima cookie dari server, habis itu disimpan di web browser. Ketika web browser itu melakukan request selanjutnya, maka dia akan selalu mengirimkan header yang namanya cookie. Isinya adalah cookie yang sebelumnya sudah diterima. Kalau dia belum menerima cookie, maka cookie ini tidak ada. Jadi kalau sudah, baru dia akan mengirimkan cookie-nya. Jadi seperti ini, ya. Nah, cookie itu memiliki namanya atribut. Ini bisa ditambahkan ketika kita membuat cookie dari server, ya. Nah, contohnya apa? Ada banyak sekali atribut yang ada di cookie. Jadi kan kadang-kadang teman-teman, contohnya biasanya setelah login, teman-teman pengen dia boleh login selama misalnya 30 hari. Lewat dari 30 hari, dia harus otomatis ke logout misalnya, seperti itu. Nah, ini detailnya ada di cookie atribut, ya. Teman-teman bisa cek di sini detailnya, ya. Jadi ini ada banyak banget atributnya. Jadi teman-teman saat mengembalikan ya cookie ya berupa header set cookie, di sini ada cookie name-nya apa, cookie value-nya apa. Bisa tambahkan expire-nya, contohnya cookie ini harus expire pada tanggal berapa. Atau kalau teman-teman nggak mau menggunakan tanggal, bisa menggunakan max age-nya, contohnya dalam second ya, dalam detik. Contohnya ini max age-nya 5000 second, artinya cuma valid sebanyak 5000 second contohnya. Atau domainnya cuma bisa dipakai di domain mana misalnya, dan lain-lain. Teman-teman bisa baca detailnya.
Sekarang kita akan coba ya salah satunya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu apakah di sebuah website itu menggunakan cookie atau tidak, teman-teman bisa lihat ya di bagian inspect di sini, masuk ke bagian application ya, bukan ke network ya. Kalau network itu untuk request dan responnya. Kalau teman-teman pengen tahu apakah website ini menggunakan cookie, teman-teman bisa masuk ke bagian application ya. Oke, ini saya perbesar dulu. Nah, di bagian application, di sini ada bagian storage ya. Di dalam storage ada yang namanya cookies ya. Ini adalah HTTP cookie. Nah, teman-teman bisa cek websitenya. Contohnya di sini programmerzamano.com dan ini adalah cookie-nya. Jadi saat ini ada 3 cookie yang di-generate oleh si website Programmer Zamano. Nah, teman-teman kalau ingin menghapus semuanya, teman-teman bisa klik kanan, clear ya. Otomatis dihapus semuanya. Nah, contohnya kita akan coba melakukan login ya. Saya akan coba login di sini. Di sini saya sign in. Lalu coba saya masukkan email saya. Oke, ini loginnya menggunakan link ke email ya. Saya akan coba buka dulu. Saya akan coba buka. Saya tunggu. Oke, saya sudah dapat linknya. Kita akan coba, teman-teman bisa perhatikan ya, di sini ada 1 cookie. Nah, saya akan coba paste di sini, enter. Kita lihat, nah, teman-teman perhatikan, cookie-nya bertambah. Artinya apa? Artinya ada cookie yang di-generate oleh si respon dari HTTP-nya, si website Programmer Zamano. Di sini salah satu cookie-nya adalah ada ghost member SSR. Ini isinya adalah email saya, echo.kanedi@gmail.com. Ya. Nah, artinya cookie ini akan disimpan semuanya di browser. Ya. Kalau teman-teman coba klik kanan di sini, clear semua cookie-nya, otomatis saya ke logout. Ya. Kenapa? Karena si server, ya, servernya programmerzamano.com itu mendetek apakah dia sudah login atau tidak dari cookie yang ada dari si web browsernya. Jadi kalau teman-teman kita cek bagian network ya, ini saya clear dulu. Kita akan coba ya, enter. Kita cek ya. Nah, kita akan buka salah satu request yang dikirimkan. Contohnya yang ini, yang paling pertama ya. Nah, di sini bagian header-nya, teman-teman bisa cek ya di bagian request-nya ya. Di sini ada request header-nya. Kalau teman-teman perhatikan di sini di request header-nya ya, itu ada header yang namanya cookie. Lihat, cookie. Cookie ini isinya adalah data cookie-nya. Ini yang dikirim ke si server. Nah, dari cookie ini si server melakukan validasi ya, dan otomatis dianggapnya sukses login. Jadi request ini makanya keluar di sini contohnya foto saya di sini karena dianggapnya saya sudah login gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan request sebelumnya harus login dulu, tidak. Jadi si server itu sebenarnya nggak tahu dia request sebelumnya apa. Nah, tapi dari cookie dia bisa tahu, oh cookie-nya ada dan cookie-nya tinggal divalidasi dia sudah login atau belum. Kalau teman-teman iseng ya, coba menghapus semua cookie-nya. Contohnya saya klik kanan, clear. Cookie-nya sudah hilang semua. Saya coba buka lagi website Programmer Zamano ya. Nah, lihat statusnya saya belum login lagi. Jadi semua informasinya itu sebenarnya disimpan di HTTP cookie. Teman-teman bisa coba di semua website seperti Facebook, Google, YouTube. Teman-teman coba hapus cookie-nya. Biasanya itu otomatis ke logout. Kenapa? Karena tidak ada informasi cookie-nya. Jadi sebenarnya si server itu tidak tahu kita sudah login atau belum. Dia itu taunya dari HTTP cookie. Jadi ini tentang HTTP cookie. Nanti teman-teman kalau belajar membuat website, teman-teman akan menyimpan informasi apakah dia sudah login atau belum, biasanya di HTTP cookie. Sekarang kita bahas tentang HTTP caching. HTTP itu memiliki fitur yang namanya caching. Caching ini adalah menyimpan data di klien sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Sehingga, jikalau klien ingin melakukan request resource yang sama, cukup ambil resource-nya di klien tanpa harus meminta ulang ke server. Contohnya seperti ini, teman-teman buka website misalnya ya, lalu di dalamnya banyak sekali gambar dan juga misalnya ada video.
Kalau setiap teman-teman buka website yang sama dengan isinya gambar yang sama, kalau teman-teman melakukan request lagi ke server, lalu server mengembalikan gambar yang sama sebenarnya, itu kan kita akan ada yang namanya bandwidth ya. Jadi seakan-akan kita buang-buang bandwidth. Jadi padahal teman-teman misalnya melakukan request gambar yang sama ya. Nah ini ada fitur yang namanya caching kalau di HTTP. Jadi dari respon si servernya memberitahu bahwa file ini adalah filenya bisa di cache, artinya bisa disimpan di klien dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Contohnya 30 hari, 60 hari, atau bahkan misalnya 1 tahun, misalnya seperti itu. Artinya apa? Artinya ketika misalnya nanti klien ingin melakukan request terhadap lokasi URL yang sama, maka si klien tidak perlu lagi meminta ke server. Karena datanya sudah disimpan di sisi klien. Memang jadi seakan-akan sisi klien bakal menyimpan data banyak. Memang itu sudah behavior dari si browser. Ya. Jadi HTTP caching ini sangat cocok kalau dilakukan untuk resource file statik yang jarang berubah. Contohnya seperti file gambar, audio, dan video. Jadi kalau teman-teman buka gambar, pertama kali akan di-download gambarnya, lalu disimpan di browser. Ketika teman-teman coba buka gambar yang sama, maka si browser tidak akan meminta lagi dari si server. Dia akan menampilkan langsung gambar yang sudah disimpan di browsernya. Seperti itu, ya. Jadi diagramnya kurang lebih seperti ini alurnya. Jadi pertama kali request pertama ya. Jadi browser itu akan melakukan request ke server. Lalu si server akan mengirimkan respon ya. Lalu ditambahkan informasi yang namanya cache info ya. Cache info ini informasi apakah respon ini boleh di cache, artinya boleh disimpan di browser. Kalau boleh, kira-kira amannya disimpan berapa lama. Seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya ada cache infonya, contohnya oke, boleh disimpan di klien dalam waktu misalnya 30 hari. Maka si web browser akan menyimpan datanya di database atau istilahnya di folder ya, di si web browsernya. Nanti ketika misalnya web browser tersebut ingin melakukan request terhadap URL yang sama, maka web browser tidak akan meminta lagi ke web server, melainkan dia akan langsung menampilkan data atau misalnya hasil respon yang sudah disimpan di web browsernya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana detail dari cache itu, respon yang ada cache information-nya, atau istilahnya adalah header cache control ya. Jadi server ketika meminta agar klien melakukan caching, ya, maka HTTP responnya perlu menambahkan informasi yang namanya cache control, ya, di header. Jadi sekali lagi, bakal banyak menggunakan header, ya. Jadi cookie di header, ya, cache control di header, bahkan sebelumnya yang redirect juga di header. Nah, cache control ini berisikan informasi seperti berapa lama klien bisa menyimpan data respon tersebut, ya, sehingga tidak perlu melakukan request ulang ke server untuk meminta datanya. Jadi kalau gambarnya sudah disimpan di browser sekali, kita nggak perlu download ulang lagi gambarnya berkali-kali. Nah, detailnya teman-teman bisa baca di sini ya, cache control itu seperti apa detailnya. Ya. Jadi ini contoh cache control. Jadi nanti dari HTTP respon header-nya cukup ada cache control. Contohnya di sini ada maxx. Maxx itu isinya adalah second. Jadi kalau teman-teman mau disimpan dalam 30 hari, ya tinggal 30 hari dikonversi ke second-nya. Atau kalau teman-teman, saya pengen balikan gambar, tapi ini tidak boleh di cache, misalnya di browser. Teman-teman tinggal tambahkan no cache, artinya tidak boleh di cache. Dan yang lain-lain, ini ada banyak sekali contoh-contohnya ya. Teman-teman bisa baca di sini ya. Oke, kita sekarang akan coba ya. Contohnya kita akan buka halaman website Programmer Zaman Now, contohnya ya. Kita akan coba buka ya di sini, masuk ke bagian network. Saya akan refresh ya. Refresh. Kita akan lihat di sini. Ini saya sengaja hard reload ya, biar semuanya di-download ulang dulu ya. Jadi tidak ada caching. Makanya agak sedikit lambat tergantung internet koneksi saya, karena saya harus download semua, contohnya gambar dan yang lain-lain ya. Oke, sudah semua ya. Nah, kita akan lihat contohnya yang paling gampang di cache itu adalah gambar. Contohnya, saya akan klik media. Sorry, bukan media, image ya. Saya akan buka salah satu gambar, contohnya di sini ada gambar Git dasar, contohnya di sini. Nah, di sini kita akan lihat si respon header-nya yang dikirim dari website Programmer Zaman Now.
Nah, di sini ada key namanya cache control. Cache control itu memberitahu bahwa gambar ini boleh di-cache oleh si web browser. Lalu di sini dikasih tahu kalau ini public gambarnya. Artinya gambar ini mau sedang login, mau sedang logout, ini boleh di-cache ya. Jadi contohnya ini public. Lalu di sini ada atributnya namanya max age sama dengan ini nih. Dalam second ya kita cek second today. Artinya 360 hari ya, sekitar 1 tahun. Jadi artinya apa? Gambar ini boleh di-cache atau disimpan di web browser selama 1 tahun ya. Nah, ini responnya ya. Jadi hampir semuanya ada responnya nih. Nah, ini juga sama 1 tahun, ini gambar semuanya 1 tahun. Keuntungannya apa ya? Ketika request pertama itu kita bilang kalau gambar ini boleh di-cache, nah kita akan coba lakukan request yang kedua kalinya. Caranya apa? Oke, kita clear dulu ya. Kita clear, kita akan coba reload halaman programmerzamano.com. Enter. Kita cek ya. Nah, lihat, cepet banget yang kedua kalinya ya. Cepet banget ya. Ini gambarnya cepet. Nah, kita cek ini bagian gambarnya. Kita klik salah satunya contohnya yang git dasar lagi. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada informasi kalau ini adalah from memory cache. Artinya apa? Ya. Artinya apa? Artinya gambar ini sebenarnya tidak ditampilkan dari hasil request ke server, melainkan diambil dari memory cache-nya. Memory cache yang ada di web browser-nya. Biasanya disimpan di salah satu folder yang ada di directory di komputer kita. Jadi teman-teman kalau bisa perhatikan di sini ya, detailnya. Nah, lihat. Ini contoh semua gambar, kalau teman-teman perhatikan, lihat, di sini di bagian size ya, dia ambil dari memory cache semua. Bahkan lihat waktunya 0 milisecond, jadi untuk mengambil gambarnya dibutuhkan waktu bahkan tidak sampai 1 milisecond pun, karena dia diambil langsung dari lokal si web browsernya, tanpa harus download ulang ke server, seperti itu. Jadi ini keuntungannya kalau kita menggunakan caching. Jadi hampir kalau teman-teman coba buka website yang lainnya seperti misalnya Facebook, misalnya Instagram dan yang lain, biasanya semuanya di cache ya. Jadi contohnya teman-teman, kenapa kok ketika misalnya teman-teman offline, teman-teman masih bisa buka aplikasi Facebook. Beberapa gambar yang sebelumnya teman-teman sudah lihat, itu karena gambarnya sudah di cache ya, atau disimpan di handphone teman-teman, atau di smartphone teman-teman. Makanya teman-teman ketika buka, walaupun offline, itu masih bisa dibuka yang terakhir, ya. Nah, ketika teman-teman pengen dapat yang terbaru, baru tidak bisa, karena teman-teman harus connect lagi ke internet. Nah, jadi intinya seperti ini, ya. Jadi ini fitur yang namanya HTTP caching. Jadi dengan HTTP caching ini, teman-teman bisa otomatis request selanjutnya itu lebih cepat, karena kita tidak perlu download ulang si gambarnya. Jadi dari segi bandwidth akan lebih tidak mahal ya, karena tidak butuh bandwidth lagi untuk download ulang, dan otomatis websitenya akan cepat request selanjutnya. Jadi request pertama memang agak sedikit lambat karena harus download, request selanjutnya cepat karena semua data yang sudah download disimpan di web browser. Jadi ini adalah HTTP caching. Oke, selesai sudah ya materi tentang HTTP. Jadi saya ucapkan selamat ya, teman-teman sekarang sudah mengerti bagaimana cara kerjanya si HTTP. Jadi kalau teman-teman buka website, teman-teman pengen lihat detail dari HTTP-nya, teman-teman bisa lakukan sekarang ya, karena teman-teman sudah mengerti bagaimana cara kerjanya si HTTP itu. Oke, nextnya sebenarnya masih banyak teknologi-teknologi yang bisa teman-teman pelajari ya. Ada beberapa yang jalan di atas HTTP atau bahkan ada yang improvement dari HTTP. Ini adalah teknologi-teknologi yang saya rekomendasikan untuk teman-teman selanjutnya pelajari ya. Jadi contohnya ada teknologi yang namanya server send event. Ini teknologi salah satunya yang berjalan di HTTP juga. Ada yang WebSocket, itu salah satu teknologi terbaru ya, yang improvement dari si HTTP contohnya. Atau ada juga yang namanya Cross Origin Resource Sharing. Ini juga salah satu improvement dari HTTP. Atau ada yang sekarang lagi populer yang namanya RESTful API. Jadi RESTful API ini salah satunya adalah implementasi API menggunakan HTTP. Lalu ada juga yang namanya OAuth ya. Ini adalah salah satu teknologi standarisasi untuk melakukan autentikasi dan juga authorization menggunakan HTTP. Dan sebenarnya masih banyak teknologi-teknologi lain ya yang dikembangkan dari si HTTP ini. Jadi
Setelah sekarang teman-teman mengerti ya dasar-dasar dari HTTP, teman-teman bisa lanjutkan belajar teknologi-teknologi lain ya yang lebih advance ya, yang rata-rata digunakan menggunakan teknologi basisnya adalah HTTP. Oke, mungkin sekian aja ya materi tentang HTTP. Saya ucapkan selamat ya buat teman-teman karena sudah mengikuti course ini. Kalau teman-teman misalnya ada ide atau kritik atau saran, silakan masukkan di kolom komentar ya. Kalau teman-teman merasa ini ilmunya bermanfaat, silakan juga share ke teman-teman yang lain. Oke, kita ketemu lagi di course-course yang lainnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.